Halo, cari wanita untuk dibawa ke sini. Tuan Muda Ye diberi obat perangsang. Sekarang dia sedang berendam. Cepat. Sialan. Ini pria yang tidak makan daging 30 tahun. Sangat menakutkan. Bagus sekali, pantas aku tidak bisa menemukanmu di mana-mana. Ternyata kau lari ke sini untuk bermalas-malasan ya. Jangan kira karena kau putri dari keluarga Shen, aku tidak akan berani menghukummu. Ayo. Ternyata dia nona muda dari keluarga Shen. Shal ini pasti milik wanita itu. Zhao Hao. Presdir, ada perintah apa? Siapkan hadiah mewah. Besok ke rumah keluarga Shen untuk melamar. Apa? Tuan Muda Nangong akan datang ke rumah kami untuk melamar? Baik-baik, aku akan segera menyuruh putriku untuk berdandan dengan baik. Jia, kapan kamu kenal dengan Tuan Muda Nangong? Dia sebentar lagi akan datang ke rumah kita untuk melamarmu. Ini kehormatan besar bagi keluarga kita. Tuan Muda Nangong. Orang besar seperti dia, mana mungkin aku mengenalnya. Kamu tidak kenal Tuan Muda Nangong. Jangan-jangan dia datang untuk melamar kakakmu? Tidak mungkin, kakakmu begitu jelek, mana mungkin Tuan Muda Nangong menyukainya? Shen Xiaoqiu, si buruk rupa itu, bahkan anjing pun tidak mau. Kalau saja ibumu tidak lembut hati waktu itu, aku sudah mencekiknya sampai mati. Dia adalah noda bagi keluarga Shen kita. Jia, cepat pergi dan berdandan. Tuan Muda Nangong pasti datang melamarmu. Cepatlah. Kenapa tanda lahir di wajahku menghilang? Mungkinkah karena pria tadi malam? Tapi aku sudah terbiasa memiliki tanda lahir. Shen Xiaoqiu, cepat kembali ke kamarmu sekarang juga. Jangan keluar dan menakuti orang. Jika tidak, kalau tamu terhormat terganggu, seluruh keluarga Shen kita akan hancur. Tamu terhormat siapa? Tuan Muda Nangong dari keluarga Nangong. Hari ini, Tuan Muda Nangong datang untuk melamar adikmu. Jika dia tahu, di keluarga kita masih ada putri sejelek dirimu, dia pasti akan merasa malu. Aku sudah membicarakannya dengan ayahmu. Setelah pernikahan adikmu diselesaikan, kami akan mengirimmu ke luar negeri. Xiaoqiu, aku juga akan memberimu uang saku setiap bulan. Setelah ke luar negeri, jangan kembali lagi. Ayah, ibu, aku tidak akan ke luar negeri. Jika kalian tidak menginginkanku, aku bisa pergi. Kami tidak sedang bernegosiasi denganmu. Kami hanya memberitahumu. Jangan salahkan kami jika kami harus bertindak kejam. Membesarkanmu sampai sebesar ini sudah cukup baik hati. Ibu, jika ibu tidak menginginkanku, aku bisa kembali ke desa menemui nenek. Nenekmu yang pikun itu bersikeras mengembalikanmu ke sini. Mana mungkin dia akan membiarkanmu kembali. Bagaimanapun, masalah ini sudah diputuskan. Pengawal, ikat Nona Sulung kembali ke kamar tanpa izinku. Jangan biarkan dia keluar. Bu, aku tidak mau keluar negeri. Lepaskan aku. Ibu. Tuan Shen, Tuan Muda Nangong sudah datang. Tuan Muda Nangong, aku dengar kamu datang untuk melamar. Ya? Yang mana putri tertua keluarga Shen? Oh, keluarga Shen hanya punya satu putri, yaitu putriku, Shen Mengjia. Benar, aku dan istriku hanya punya satu putri, yaitu Jia. Nona Shen, aku sungguh minta maaf. Semalam aku dipius. Makanya aku melakukan perbuatan yang melewati batas. Tapi aku pasti akan bertanggung jawab. Aku bersedia meminang dengan mahar puluhan triliun. Ya ampun, Tuan Muda Nangong tidur dengan wanita lain semalam. Malah salah sangka wanita itu adalah aku. Kamu bersedia menikah denganku? Bersedia. Putriku tentu saja bersedia. Bisa menikah dengan Tuan Muda Nangong. Ini sungguh keberuntungan besar seumur hidup putriku. Nona Shen, aku ingin mendengar jawabanmu.
Tuan Muda Nangong. Aku. Lepaskan aku. Aku? Lepaskan aku. Suara apa itu? Apakah ada suara? Ah, sepertinya aku tidak mendengarnya. Jia, apa kamu mendengar suara apapun? Bu, aku tidak mendengar apa-apa. Aku juga tidak mendengarnya. Tidak ada suara. Aku jelas-jelas mendengar jeritan seorang wanita. Presdir, sepertinya aku juga mendengarnya barusan. Aku tahu. Tuan Muda Nangong, lihat. Suara yang kamu dengar tadi, mungkin itu hanyalah suara kucingku. Diam. Jika teriak lagi, aku akan memotong lidahmu. Tuan Muda Nangong, kamu benar-benar mau menikahiku? Nona Shen, aku yakin. Tadi malam kamu memberiku perasaan yang belum pernah kurasakan. Aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia ini. Bagaimana ini? Aku sangat ingin menikah dengannya. Tapi jika dia tahu aku bukan wanita tadi malam, apa dia akan membunuhku? Lihat putriku, dia terlalu gembira sampai tidak bisa bicara. Dia pasti sangat bahagia. Kalau begitu, hari ini, aku akan menyerahkan putriku kepadamu dengan baik, ya? Nona Shen, selendang ini. Ah, selendang ini, wah, kelihatannya mahal sekali. Ini pasti dari merek mewah yang dibuat khusus untuk keluarga Nangong, ya? Ada apa ini? Mereka bahkan tidak mengenali selendang ini. Xiao Qiu juga putrimu. Dia sekarang sudah lulus kuliah. Tolong carikan dia pekerjaan. Kita tidak mungkin membiarkannya tinggal di desa bersamaku seumur hidup. Bu, karena ibu sudah bilang begitu, maka Tuan Muda Nangong, selendang ini milikku, terima kasih sudah mengembalikannya. Tak kusangka, wanita yang dicari Nangongye ternyata adalah Shen Xiaoqiu. Untung saja aku menyadarinya tepat waktu. Shen Xiaoqiu, kau memang rendahan, tidak pantas menikah dengan keluarga kaya. Orang yang kucari. Ternyata benar. Aduh, bagus sekali. Tuan Muda Nangong, setelah putriku menikah denganmu, keluarga Shen juga ikut mendapat kehormatan. Kelak, siapapun yang berani tidak menghormati keluarga Shen, berarti mereka adalah musuhku, Nangongye. Tuan Muda Nangong, silakan duduk sebentar. Aku akan mengambilkan buah-buahan segar. Hei, Jia, pekerjaan berat seperti itu, mana mungkin kamu yang melakukannya. Biar ibu saja yang pergi. Aku pergi duluan. Aku ikut dengan ibu. Ya, baiklah. Tuan Muda Nangong, silakan duduk. Ada apa ini? Setahuku kamu tidak pernah membeli syal murahan seperti ini. Bu, syal ini milik Shen Xiaoqiu. Orang yang dicari Nangongye adalah Shen Xiaoqiu. Kamu bilang orang yang tidur dengan Nangongye itu Shen Xiaoqiu? Apa dia sudah gila? Dia benar-benar tidak memilih-milih ya. Shen Xiaoqiu sejelek itu. Semalam, Nangongye pasti tidak melihat jelas wajah Shen Xiaoqiu. Kalau tidak, dia tidak akan salah mengenali orang. Lalu bagaimana ini? Kita tidak boleh membiarkan Shen Xiaoqiu muncul. Dia akan membuat Nangongye ketakutan. Aduh, Shen Xiaoqiu terlalu jelek. Jika kita membiarkan Nangongye melihat Shen Xiaoqiu, mungkin saja Nangongye akan marah karena merasa dinodai oleh Shen Xiaoqiu dan menjadi sangat murka, lalu melampiaskan amarahnya pada keluarga Shen. Benar. Tidak boleh membiarkan Nangongye melihat Shen Xiaoqiu. Bu, asalkan ibu membiarkanku menggantikan Shen Xiaoqiu menikah dengan keluarga Nangong, keluarga Shen kita akan mendapatkan kemuliaan dan kekayaan abadi. Benar, aduh. Aku tidak sia-sia menyayangimu, putriku yang baik. Presdir, tadi benar-benar ada suara dari lantai 2. Asisten Zhu, sama sekali tidak ada orang di lantai 2. Kamu pasti salah dengar. Tuan Muda Nangong. Jangan lari. Tuan Muda Nangong, sungguh. Tidak ada siapa-siapa di lantai 2. Jangan naik ke atas ya. Tuan Muda Nangong, ini buah-buahan yang aku potong sendiri untukmu. Mau coba sedikit? Tuan Muda Nangong, lihat, putriku demi memotong buah-buahan untukmu. Jarinya sampai terluka karena teriris. Nona Shen, karena kamu tidak pernah melakukan pekerjaan kasar, jangan lakukan lagi di masa depan. Jika kamu sampai terluka, aku akan merasa sedih. Tuan Shen, Nona besar melompat. Shen Chuan, bukankah kamu bilang hanya punya satu putri? Siapa Nona besar yang melompat itu? Tuan Muda Nangong, sejujurnya aku. Ah, Tuan Muda Nangong. Kami hanya punya satu putri tunggal, yaitu putriku, Shen Mengjia. Kami tidak berani membohongi Anda. Tidak mungkin kami membohongi Anda. Tapi pengawal kalian bilang, Nona besar melompat.
Ah, benar. Pengawalku memang bilang nona besar melompat. Kalian sedang mempermainkanku ya? Tidak. Mana berani kami mempermainkan Anda. Tadi pengawal menyebut nona besar. Dia bukan manusia, tapi seekor anjing peliharaan. Anjing peliharaan itu memang bernama nona besar. Benar. Anjing itu sangat nakal. Nyonya takut mengganggu Anda. Beliau menyuruhku mengawasinya di lantai 2. Tidak disangka, ia melompat. Begitulah ceritanya. Aku masih ada urusan di kantor. Aku akan berkunjung lagi lain hari. Aduh, hati-hati di jalan ya. Baik, silakan urus pekerjaan Anda dulu. Ayah, Ibu, apakah Nangongye mencurigaiku? Jangan-jangan dia sudah menemukan Shen Xiaoqiu? Aduh, Jia, kamu jangan takut. Setelah kita menemukan Shen Xiaoqiu, kita akan segera mengirimnya ke luar negeri. Tidak akan membiarkannya melihat Nangongye. Kemari, cari beberapa orang. Cepat cari di sekitar kompleks perumahan. Kalian harus membawa Shen Xiaoqiu kembali. Baik. Presdir, aku rasa keluarga Shen pasti menyembunyikan sesuatu. Lihat saja, pengawalnya sampai ketakutan setengah mati. Masalah ini pasti tidak sesederhana itu. Benar. Suruh orang untuk menyelidiki. Berapa anak perempuan yang dimiliki Shen Chuan? Kamu curiga? Selain Shen Mengjia, Shen Chuan punya anak perempuan lain. Ya, mereka pasti menyembunyikan sesuatu. Lalu, Shen Chuan, jika dia punya putri lain, mengapa dia harus membohongimu? Jika aku adalah Shen Chuan, putriku bisa menikah dengan orang hebat sepertimu. Itu kehormatan bagi seluruh keluarga kami. Makanya, aku menyuruhmu untuk menyelidikinya. Ada apa? Presdir, aku menabrak seseorang. Wanita semalam, Bu. Presdir, apakah kamu yakin dia wanita yang semalam itu? Aku juga tidak berani memastikan, karena aku terlalu ingin menemukan wanita itu. Sehingga sekarang aku melihat wanita manapun, merasa mereka mirip. Presdir, jangan terburu-buru. Begini, kita tunggu dia bangun, tanyakan baik-baik padanya. Tuan Shen, kami tidak menemukannya. Kenapa tidak bisa ditemukan? Dia tidak membawa ponsel, tidak membawa dompet. Seberapa jauh dia bisa lari? Kalian semua sampah. Apa dia kembali ke desa? Begini, kau ke desa dengan mobil untuk mencarinya. Bagaimanapun juga, kalian harus membawanya kembali. Baik. Cepat. Di mana ini? Kenapa aku berbaring di sini? Nona, kamu sudah bangun. Jangan banyak bergerak. Aku akan memanggil dokter. Dokter, kepalaku sakit sekali. Kamu memanggilku apa? Dokter, memangnya kamu bukan dokter? Kamu tidak mengenalku. Tidak kenal. Kalau kamu bukan dokter, untuk apa kamu masuk ke sini? Bahkan aku, Nangongye, tidak dikenalinya. Dasar wanita bodoh. Lukamu itu karena aku menabrakmu. Pantas saja aku berada di sini, ternyata ulahmu. Kamu tidak boleh pergi. Kalau kamu berani pergi, aku akan menelepon polisi. Dokter, cepat kemari dan lihat. Wanita ini sangat kuat. Mungkin dia sudah bisa keluar dari rumah sakit. Baik. Dasar wanita barbar. Kamu yang menabrakku sampai jadi begini, masih berani memarahiku? Bagaimana cara menghubungi keluargamu? Keluarga? Siapa keluargaku? Aku ini siapa? Dokter, jangan-jangan dia mengalami amnesia. Kemungkinan besar iya. Segera sembuhkan dia. Tuan Muda Nangong, untuk kasus amnesia, metode pengobatan yang kami miliki saat ini sangat terbatas. Kami hanya bisa berharap dia bisa pulih sendiri setelah ini. Sebelum dia pulih ingatannya, apa aku harus menanggung hidupnya? Halo. Halo, Presdir. Kami sudah selidiki. Shen Chuan memang punya 2 putri. Selain Shen Mengjia, yang lainnya bernama Shen Xiaoqiu. Dugaanku benar-benar tidak salah. Shen Chuan membohongiku. Orang yang kucari pasti Shen Xiaoqiu. Benar. Shen Xiaoqiu sebelumnya berada di hotel di Hao bekerja sebagai pelayan. Sangat sesuai dengan informasi yang kamu berikan. Di mana dia? Aku akan menemuinya sekarang. Presdir, Shen Xiaoqiu, dia menghilang. Menghilang? Dia manusia hidup, bagaimana mungkin dia menghilang? Apakah Shen Chuan menyembunyikannya? Beritahu Shen Chuan, jika dalam 3 hari dia tidak menyerahkan orang itu, aku akan buat keluarga Shen bangkrut. Apa yang kau lakukan? Paman, dokter bilang aku sudah boleh keluar dari rumah sakit, ayo kita pergi.
Aku peringatkan kau, jangan sentuh aku. Apakah tubuhmu terbuat dari emas? Kalau saja aku tidak pusing, aku tidak akan mau menyentuhmu. Gadis kecil ini punya temperamen yang lebih besar dariku. Tidak bisa. Aku harus cepat menemukan keluarganya. Dan mengirimnya pergi. Bagaimana ini? Nangongye tidak tahu betapa jeleknya Xiao Qiu. Dia mengira kita menyembunyikannya. Dia memerintahkan kita dalam waktu 3 hari harus menyerahkan Xiao Qiu. Kenapa kau terburu-buru? 3 hari? Masih khawatir tidak bisa menemukan Xiao Qiu? Bagaimana jika kita tidak menemukannya? Tidak mungkin. Dia tidak punya uang atau kemampuan. Mau lari kemana dia? Nenek. Aye, dia nona besar Shen yang bermesraan denganmu di kolam air panas. Wah, cantik sekali ya. Nenek, dia bukan. Paman, apa maksudnya bermesraan? Orang dewasa sedang bicara. Anak kecil sepertimu jangan ikut campur. Aye, kalau dia bukan nona muda keluarga Shen, kenapa kamu membawanya pulang? Baru 2 hari kamu sudah berubah hati. Aku tidak pernah melihatmu segenit ini sebelumnya. Nenek, bukan seperti yang nenek pikirkan. Pokoknya masalah ini ceritanya panjang. Kalau begitu, langsung saja ke intinya. Kamu membawa pulang seorang gadis. Apa orang tuanya setuju? Dia amnesia, tidak ingat apa-apa, dan penyebab amnesianya adalah diriku sendiri. Aku hanya bisa membawanya pulang dulu. Sungguh kasihan sekali. Lihatlah dirimu, kamu menarik 2 wanita sekaligus. Bagaimana kamu bisa mengatasi ini? Nenek, aku dan dia tidak memiliki hubungan seperti itu. Dan setelah aku menemukan orang tuanya, aku akan segera mengantarnya pergi. Bagaimana kalau kamu tidak bisa menemukan orang tuanya? Ah, sudahlah. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Keluarga kita sangat kaya. Merawatnya seumur hidup pun tidak masalah. Gadis kecil, siapa namamu? Kalau begitu, namamu Jiangwan saja, menggunakan margaku. Lihatlah, Wan-Wan ini sangat manis ya. Alangkah baiknya jika kamu menjadi cucu menantuku. Nenek, aku sudah menemukan keberadaan nona muda keluarga Shen. Pasanganku hanya Shen Xiao Qiu seorang. Paman, kamu berpakaian sangat tampan hari ini. Kalau nona besar keluarga Shen melihatmu, dia pasti akan mabuk kepayang karenamu. Paman, aku datang untuk memanggilmu makan. Paman, kenapa kamu tidak memakai dasi? Paman, badanmu wangi sekali. Apakah kamu menyemprotkan parfum? Dasar tidak tahu malu. Hati-hati, tidak ada yang mau menikahimu. Tuan muda, orang dari keluarga Shen sudah datang. Cepat suruh mereka masuk. Pasti keluarga Shen mengantar Xiao Qiu kemari. Ya, aku meminta mereka menyerahkan Xiao Qiu dalam 3 hari. Mereka seharusnya membawa orang itu hari ini. Aku ingin melihat, sehebat apa sebenarnya Xiao Qiu ini, sampai membuatmu tergila-gila seperti ini. Kenapa hanya kalian bertiga? Di mana Xiao Qiu? Aduh, Tuan Muda Nangong. Kami sudah mengerahkan semua orang untuk mencari Xiao Qiu. Tapi hasilnya, kami tidak menemukannya. Aduh, Tuan Muda Nangong. Kami sudah mengirim semua orang untuk mencari Xiao Qiu. Tapi kami tidak menemukannya. Sungguh bukan kami yang menyembunyikan Xiao Qiu. Dia melarikan diri sendiri. Kau pikir aku masih akan mempercayaimu? Tuan Muda Nangong, apa yang dikatakan suamiku itu benar. Aku akui kami pernah membohongimu sebelumnya, tapi kami punya kesulitan yang tidak bisa diungkapkan. Baiklah, kalau begitu katakan padaku apa kesulitan kalian. Jika kalian tidak bisa memberikan alasan yang memuaskan untuk meyakinkanku, aku akan membuat keluarga Shen langsung bangkrut. Tuan Muda Nangong, karena kamu sebelumnya belum pernah melihat wajah Xiao Qiu, jadi kamu punya harapan tentangnya. Sebenarnya dia sangat jelek. Sehingga kami tidak pernah mengumumkan identitasnya kepada publik. Kalau tidak, mengapa kami menolak kesempatan untuk berhubungan dengan keluarga Nangong? Tuan Muda Nangong, apa yang dikatakan ibuku itu benar. Kakakku punya tanda lahir yang sangat besar di wajahnya. Sangat menakutkan. Dan dia tumbuh di desa sejak kecil. Dia sangat bodoh. Dia kabur dari rumah kali ini, mungkin saja dia sudah mati di luar sana. Tidak mungkin. Kalian pasti membohongiku. Paman, jangan marah. Minumlah sedikit. Ceroboh sekali. Hal seperti ini, biarkan saja pelayan yang melakukannya. Paman, aku tidak sakit. Wanita ini terlihat seperti Shen Xiao Qiu. Tidak ada tanda lahir yang jelek di wajahnya. Dia bukan Shen Xiao Qiu. Tuan Muda Nangong, itu, putriku, Xiao Qiu. Sejujurnya, dia tidak secantik putri bungsu, Jia. Saat ini,
kami benar-benar tidak bisa menemukan Xiao Qiu. Sekalipun kami menemukannya, kamu pasti tidak akan menyukainya. Bagaimana kalau kamu menikahi putri bungsu kami, Jia Jia, saja? Putri bungsumu ini tidak secantik Wan Wan. Wan Wan? Maksudmu wanita ini? Benar. Cucuku ini sembarang memungut wanita dari jalanan. Lebih cantik daripada putri bungsumu itu. Memungut? Namamu Wan Wan? Bibi, kamu kenal aku? Suara wanita ini mirip sekali dengan Xiao Qiu. Tapi dia jauh lebih cantik daripada Xiao Qiu. Shen Juan, aku tidak peduli sejelek apa Shen Xiaoqiu. Aku pasti akan bertanggung jawab padanya. Aku beri kalian waktu 1 bulan lagi. Kalau dia hidup, dia harus ditemukan. Kalau dia mati, mayatnya harus ada. Jika dalam 1 bulan Xiaoqiu tidak ditemukan, maka keluarga Shen harus lenyap dari negara Nan. Baik, karena kamu tidak memandang rendah Xiao Qiu, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mencarinya. Tentu saja. Aye. Karena Shen Xiaoqiu ini tidak jelas nasibnya, menurutku, sebaiknya kamu mulai menjalin hubungan dengan Wan Wan. Kamu tidak bisa hanya berpegang pada satu pohon, kan? Zhou Hao, sudah ada kabar mengenai keluarga Wan Wan. Kantor polisi bilang, tidak ada orang hilang dalam beberapa hari ini. Jangan-jangan Jiang Wan yatim piatu. Terus selidiki. Nenek, tinggal di sini terlalu merepotkan kalian. Sebaiknya aku pindah saja sekarang. Baiklah, pindahlah. Aku ikut pindah bersamamu. Aku tidak seperti orang tertentu yang berhati dingin. Nenek, aku tidak bilang mengusirnya. Aku hanya menelepon untuk bertanya. Ini baru betul. Wan Wan kita ini sangat patuh dan bijaksana. Aku tidak mengizinkan kamu menyakitinya. Dokter Zhang, apa kanker stadium akhir? Ternyata paman mengidap kanker stadium akhir. Ya ampun, kenapa hidupnya sangat menderita? Dokter Zhang, kamu yakin ini kanker stadium akhir? Ya, sudah pasti. Bagaimana kalau kita beritahu nenekmu? Kami memperkirakan dia paling lama hanya punya waktu 6 bulan. Tidak usah. Tolong bantu aku merahasiakannya dulu. Siapa? Nenek menyuruhku membawakan makanan untukmu. Bukankah paman mengidap kanker stadium akhir? Kenapa nafsu makannya masih sebagus ini? Sudah cukup melihat. Kenapa terus menatapku? Oh, nenek menyuruhku mengawasimu makan. Takut kamu menyia-nyiakannya. Di dunia ini, hanya nenek yang paling peduli padaku. Sayangnya nenek menderita kanker stadium akhir. Tidak akan hidup lama lagi. Paman pasti memikirkan dirinya sendiri yang tidak akan hidup lama. Makanya dia sangat sedih. Kenapa kamu menangis? Aku kan tidak memarahimu. Paman, aku akui sebelumnya aku memang sedikit membencimu. Tapi mulai hari ini aku tidak akan membencimu lagi. Di sisa waktu ini, aku akan menemanimu dengan baik. Kamu sakit ya? Fresh deal. Orangnya mana? Aduh sialan. Itu, maaf, aku salah masuk. Berhenti. Ada yang ingin kubicarakan. Zhou Hao. Ya. Bagaimana hasil penyelidikan yang kuminta? Oh itu, coba lihat. Aku sudah mengirim orang ke semua panti asuhan di kota ini dan memeriksanya satu persatu. Tidak ditemukan informasi apapun mengenai Jiang Wan. Dan yang paling aneh, Jiang Wan ini sudah putus kontak dengan keluarganya sekitar 1 minggu kan? Tidak ada satupun yang melapor ke polisi untuk mencarinya. Menurutku identitasnya sangat misterius. Memangnya dia itu siapa? Mungkinkah dia mata-mata bisnis yang dikirim oleh pesaing? Lihat saja tingkat kecerdasannya. Apakah dia terlihat seperti mata-mata? Fresh dear, menurutku dia terlihat cukup cerdik. Fresh dear, kenapa banyak air di sini? Itu air dari otaknya. Sudahlah, lanjutkan penyelidikan. Baik. Akhir-akhir ini, kesehatanku semakin memburuk. Aku khawatir umurku tidak lama lagi. Sementara Aye, dia masih sendiri. Entah apakah sebelum meninggal ini, aku bisa melihat dia berkeluarga. Nyonya besar, bukankah Tuan Muda sudah tertarik pada putri sulung keluarga Shen? Bukankah putri sulung keluarga Shen itu hilang? Siapa yang tahu? Apakah dia masih bisa ditemukan? Menurutku, anak seperti Wan Wan sangat baik. Benar, Wan Wan itu penurut dan dewasa. Aku juga cukup menyukainya. Lebih baik aku buat saja mereka berdua agar segera terikat dalam pernikahan. Aye adalah pria yang bertanggung jawab
Dia pasti akan bertanggung jawab pada Wan Wan. Nyonya besar, jika kamu melakukan ini, aku khawatir Tuan Muda akan marah. Aku ini sudah hampir mati. Peduli apa dia mau marah atau tidak. Lagi pula, Wan Wan sebaik ini, Aye pasti akan menyukainya. Aku kenal cucuku. Benar juga. Cepat, ambilkan anggur koleksiku yang sudah disimpan 30 tahun itu. Baik. Nenek, aku pulang. Wan Wan, cepat kemari. Ada yang ingin nenek bicarakan. Jangan-jangan nenek mau bilang paman menderita penyakit parah, kan? Ah, setelah paman meninggal, villa besar ini tinggal aku dan nenek saja yang tinggal bersama. Wan Wan, di keluarga kita ini ada sedikit masalah. Tidak lama lagi, aku dan Aye mungkin akan berpisah selamanya. Ternyata benar. Paman sebentar lagi akan mati. Nenek, jangan khawatir. Aku kan ada di sini. Benar. Ada kamu juga. Wan Wan, nenek punya satu permintaan kecil. Entah apakah kamu bisa membantu mewujudkannya. Selama aku bisa melakukannya, aku akan bantu. Nenek ingin kamu bersama Aye. Kalau kalian bisa punya anak, itu akan jauh lebih baik. Paman satu-satunya pewaris keluarga Nangong sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini jika tidak segera punya anak. Garis keturunan keluarga Nangong akan terputus. Wan Wan, apakah masalah ini menyulitkanmu? Jika kamu tidak mau, itu juga tidak masalah. Nenek, kamu sangat baik padaku seperti nenek kandungku. Aku bersedia membantu. Aduh, Wan Wan, terima kasih banyak. Aku dan Aye tidak akan mengecewakanmu. Nenek, Aye, malam ini nenek senang. Jadi nenek mengeluarkan Nu Erhong yang sudah disimpan 30 tahun. Cicipi. Paman sudah sakit parah, masih boleh minum? Jangan-jangan setelah 1 gelas langsung mati. Kalau begitu, bagaimana dia bisa melanjutkan garis keturunan keluarga Nangong? baiklah. Paman, biar aku yang minum menggantikanmu. Wan Wan ini sungguh hebat. Aye, kamu juga minumlah 1 gelas. Paman minum seperti ini tidak apa-apa. Kau berani meragukanku. Wan Wan, malam ini kamu tidur saja di kamar Aye. Lebih mudah merawatnya. Nenek, jangan khawatir. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Cepat masuklah. Hati-hati. Xiao Qiu. Kau Xiao Qiu. Aku malah dianggap wanita lain oleh paman. Sudahlah, dia juga tidak akan hidup lama. Aku tidak akan perhitungan. Xiao Qiu menggigitku juga di posisi ini. Paman, apa kau lelah? Beberapa hari ini kau pasti merasa sangat berat. Bagaimana kalau kita sudahi saja? Badanku lemah. Sepertinya hari ini aku harus memberimu pelajaran. Kalau tidak, kau tidak akan jerah. Sakit sekali. Apa paman menderita penyakit mematikan? Kenapa semalam bertingkah seperti pria normal? Apa yang kau gumamkan? Aku hanya khawatir padamu. Meskipun kau bersikap seperti pria normal semalam, tapi aku menyarankanmu untuk tetap menjaga kesehatanmu. Bagaimanapun, kita harus menjalaninya perlahan, berjuang lebih lama. Meskipun paman menderita penyakit mematikan, dia masih ingin terlihat kuat. Nafsu bersaing pria ini sungguh mematikan. Semalam aku mabuk, aku mengira kau adalah Shen Xiao Qiu. Tidak apa-apa, aku juga tidak marah kok. Kau benar-benar tidak marah. Lagi pula aku juga menikmatinya. Dasar tak tahu malu. Aye, wajahmu berseri-seri, pasti tidur nyenyak tadi malam ya? Nenek, minuman yang nenek berikan semalam, apakah ada masalah? Masalah apa yang bisa ada pada minuman ini? Kau sendiri yang tidak bisa menahan diri melakukan hal seperti itu pada Wan Wan. Kenapa menyalahkan minumannya? Oh iya, sebentar lagi kau akan berangkat kerja. Ajak Wan Wan ikut bersamamu. Dia tidak bisa terus di rumah menemaniku. Biarkan dia belajar sesuatu. Kalau tidak, bagaimana dia akan bertahan hidup nanti? Nenek aku. Nenek hanya punya permintaan kecil ini. Kau bahkan tidak bisa mengabulkannya. Aku juga tidak memintamu menikahinya kok. Baik, aku akan membawanya bekerja.
Paman sebentar lagi mati. Masih saja bekerja setiap hari. Mau membuat orang lain stres ya. Kenapa kau melihatku? Apa aku setampan itu? Paman tidak lelah bekerja setiap hari. Orang hidup selain bekerja, ada banyak hal bermakna lainnya. Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Hari ini kau jangan pergi bekerja, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Kau pikir aku sangat menganggur jika kau tidak mau bekerja? Sekarang juga turun dari mobil. Aduh, baiklah. Aku akan menurutimu. Ikut kau jalan-jalan. Tapi hanya sekali saja. Jangan diulangi lagi. Aku hanya ingin menemanimu bersantai. Bukan aku yang ingin bermain. Jangan mengelak lagi. Aku punya kemampuan untuk menilai sendiri. Paman, aku ingin masuk dan melihat-lihat. Aku angkat telepon dulu. Kau masuk duluan. Bukankah ini wanita yang dipungut Nangong Ye di jalanan? Kenapa dia jalan-jalan sendirian? Di dekatnya bahkan tidak ada pengawal. Sepertinya dia hanya menjadi pengasuh di rumah mereka. Bu, pakaian ini bagus. Ayah pasti cocok memakainya. Ya. Pakaian ini sudah kulihat duluan. Kembalikan. Pengasuh kecil, apa kau tahu berapa harga pakaian ini? Kau tidak mampu membelinya. Mampu atau tidaknya aku membelinya. Ini yang pertama aku lihat. Setelan jas ini 76 juta. Siapa yang membayar lebih dulu, itu miliknya. Setelan jas ini, aku beli. Tunggu, bukankah hanya 76 juta? Kenapa bangga sekali? Aduh, sombong sekali bicaramu. Kamu hanya menjadi pengasuh di keluarga Nangong, tapi merasa paling superior. Baiklah, aku ingin melihat apakah kamu benar-benar mampu membelinya. Hahaha, kalau tidak punya uang, kenapa masuk toko kami? Cepat keluar dari sini. Kau? Tuan, maaf. Aku tidak menyangka akan menabrakmu. Paman, aku ingin membelikan setelan jas untukmu, tapi aku tidak punya uang. Tuan, begini. Nona ini yang melihatnya lebih dulu. Dia anggota premium di toko kami. Sekarang dia sudah memenuhi syarat untuk masuk. Memenuhi. Kamu anggota kartu hitam kami. Aku akan segera membungkusnya untukmu. Maaf. Ini pakaian milik Nona ini. Tidak usah. Kita lihat di toko lain saja. Baik. Tuan Muda Nangong. Tuan Muda Nangong, tak disangka kebetulan bertemu di sini. Aku dan putriku ke sini untuk membeli pakaian. Kamu juga datang untuk berbelanja kan? Nyonya tahu, Xiao Qiu sudah ditemukan. Suamiku sudah membawa orang untuk mencarinya. Pasti akan segera ditemukan. Paman, tadi dia yang mengambil pakaianku. Astaga, Wan, aku sudah membayarnya tadi. Aku bermaksud langsung memberikannya kepadamu. Aku tidak bermaksud merebutnya darimu. Oh, ternyata begitu ya. Hei kamu. Kenapa kamu memukulku? Aku tidak memukulmu. Ada nyamuk di wajahmu barusan. Aku membantumu menepuknya. Ibu. Aduh, sudah. Anggap saja ini demi Tuan Muda Nangong, jangan menangis lagi ya. Tuan Muda Nangong, lihatlah, sudah waktunya makan. Bagaimana kalau kita makan siang bersama? Boleh saja. Ayo. Jia, pakaianmu sudah aku setrika. Tentang aku merokok ini, kalau sampai kau berani bilang ke ayah ibu, matilah kau. Lengan Shen Xiaoqiu juga memiliki bekas luka yang persis sama. Itu bekas puntung rokokku. Mungkinkah dia Shen Xiaoqiu? Bu, aku sedikit tidak enak badan. Kita bahkan belum mulai makan. Kenapa kamu sudah tidak enak badan? Bu, aku benar-benar tidak enak badan. Kita pergi saja. Ada apa denganmu hari ini? Susah payah bisa makan malam dengan Tuan Muda Nangong. Kesempatan sebagus ini tidak kamu manfaatkan dengan baik. Maaf ya, Tuan Muda Nangong. Putriku sedikit tidak enak badan. Aku harus mengantarnya pulang dulu. Bagaimana kalau lain kali aku yang traktir? Baik. Jia, ada apa denganmu hari ini? Bu, Jiang Wan itu Shen Xiaoqiu. Tidak mungkin kan? Wajah Shen Xiaoqiu ada tanda lahir. Sedangkan wajah Jiang Wan tidak ada apa-apa. Soal tanda lahir itu, aku tidak tahu bagaimana bisa terjadi, tapi aku yakin dia adalah Shen Xiaoqiu. Ada bekas luka di lengannya, sama persis dengan Shen Xiaoqiu. Coba lupakan soal wajahnya, ingat-ingat lagi bagaimana penampilannya, suaranya. Bukankah sama persis dengan Shen Xiaoqiu? Aku juga tidak pernah melihat Shen Xiaoqiu dengan saksama. Dia sangat jelek, melihatnya membuatku jadi tidak nafsu makan. Baiklah, pokoknya aku yakin Jiang Wan adalah Shen Xiaoqiu. Bu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aduh, kenapa kamu panik? Melihat kondisinya,
kemungkinan besar dia amnesia. Tapi Nangong Ye meminta kita menyerahkan Shen Xiaoqiu dalam sebulan. Saat itu apa kita harus memberitahukan kebenarannya pada Nangong Ye? Kamu lupa dia baru saja menamparmu. Dia sekarang didukung Nangong Ye. Jadi dia menjadi begitu sombong. Kalau Nangong Ye tahu dia adalah Shen Xiaoqiu, dia pasti akan menikahinya. Bagaimana jika dia menjadi Nyonya Nangong? Kita yang akan menjadi orang pertama yang dihadapinya. Sebaiknya kita pulang dulu. Masalah ini harus kita rencanakan baik-baik. Baik. Jiang Wan, ada beberapa hal yang harus kita jelaskan. Katakan saja. Setelah keluarga Shen menemukan Shen Xiaoqiu, aku akan segera menikah dengannya. Dan saat itu, kamu tidak cocok lagi tinggal di rumah ini. Nenek. Kalian sudah kembali. Nenek, aku naik dulu. Aye, ada apa dengan Wan Wan? Apa kau membuatnya marah? Aku sudah berterus terang padanya. Setelah aku menikahi Xiaoqiu, dia harus pindah. Aduh, kau bahkan belum pernah bertemu dengan Shen Xiaoqiu itu. Keluarganya bilang dia sangat jelek. Kau tidak mau Wan Wan. Gadis secantik ini malah bersikeras menikahi wanita jelek. Tidak peduli Xiaoqiu itu jelek atau tidak, aku pasti akan bertanggung jawab padanya. Jadi kau tidak mau bertanggung jawab pada Wan Wan? Aku akan memberinya sejumlah besar uang. Cukup untuk biaya hidupnya seumur hidup. Hah, baiklah, karena kau sudah membuat keputusan seperti itu. Apapun yang aku katakan tidak ada gunanya lagi. Paman, aku pergi. Aku tidak akan pernah mengganggu hidupmu lagi. Aku harap kau bisa bahagia. Aye, Wan Wan meninggalkan sebuah catatan untukku. Katanya dia sudah pergi. Apa kau yang mengusirnya? Aku tidak mengusirnya. Aku bahkan belum memberinya uang. Aduh, bagaimana ini? Wan Wan tidak membawa uang. Bagaimana dia akan hidup setelah ini? Semua ini gara-gara kau membuatnya marah dan pergi. Nyonya besar, Tuan Muda, orang keluarga Shen datang. Pasti mereka sudah menemukan Xiaoqiu. Cepat suruh mereka masuk. Aku ingin lihat Shen Xiaoqiu ini sejelek apa dia sebenarnya. Tuan Muda Nangong, aku akhirnya menemukan putriku, Xiaoqiu. Ayo, ini putriku, Xiaoqiu. Salam Nyonya Besar, salam Tuan Muda Nangong. Aye, kau yakin dia adalah orang yang kau cari? Saat itu aku tidak melihat jelas penampilannya, tetapi aku yakin orang yang kucari adalah nona tertua keluarga Shen. Xiaoqiu memang nona tertua keluarga Shen. Benar sekali. Kalau begitu, dia pasti orangnya. Kalau begitu, Tuan Muda Nangong, apakah pertunangan yang kamu katakan masih berlaku? Kalau kamu ingin membatalkannya, kami juga tidak keberatan. Bagaimanapun, dengan kondisi Xiaoqiu ini, kami tidak berani berharap dia menikah ke keluarga kaya. Karena aku sudah bilang akan menikahinya. Aku tidak akan menarik kata-kataku. Wah, tidak kusangka Tuan Muda Nangong begitu menepati janji. Sungguh patut diacungi jempol. Boleh kami tahu, Tuan Muda Nangong, kapan kamu berencana mengadakan pernikahan? Agar keluarga Shen bisa mempersiapkannya lebih awal. Setengah bulan lagi. Wan Wan, melihat kulitmu yang halus ini, sangat disayangkan jika hanya menjadi pelayan. Bagaimana kalau aku saja yang membiayaimu? Bagaimana kalau 10 juta per bulan? Lepaskan aku. Jika kau terus seperti ini, Aku tidak akan segan-segan padamu. Jangan gegabah. Jiang Wan, apa yang kalian lakukan? Sayang, perempuan jalang ini dia menggodaku. Dia bilang terlalu lelah jadi pelayan, ingin aku membiayainya. Tentu saja aku tidak bisa mengiyakannya kan? Dia bahkan mengancamku dengan pisau. Mengancam siapa dengan pisau? Aku tidak mudah ditakut-takuti. Berani-beraninya menggoda suamiku. Apa kau tidak ingin hidup lagi? Apa masih mau hidup? Hari ini anggap saja aku melepaskanmu. Ayo, pergi. Shen Xiaoqiu, dasar kau aneh. Aku tidak aneh. Kau memang aneh. Ayah dan ibuku melarangku bermain denganmu. Shen Xiaoqiu, kalau bukan karena nenekmu melindungimu, sudah lama aku mencekikmu sampai mati. Mulai besok, kau pergi ke hotel, menjadi pelayan bagian logistik. Jangan pernah katakan kau putri keluarga Shen. Keluarga Shen tidak ingin dipermalukan karenamu. Ternyata, aku penyelamat Nangong Ye, Shen Xiaoqiu. Kenapa Tuan Muda Nangong mau menikahi wanita sejelek itu? Mungkinkah Ubija punya fetish pada yang jelek? Hei, sudah dengar beritanya? Wanita ini pernah berjasa pada Tuan Muda Nangong, dan Tuan Muda Nangong menikahinya hanya untuk membalas budi. Keluarga Shen menyembunyikan banyak hal. Jika bukan karena pernikahan dengan keluarga Nangong ini, aku bahkan tidak tahu keluarga Shen punya 2 putri.
Putri sulung keluarga Shen terlalu jelek ya. Pantas saja keluarga Shen menyembunyikan identitasnya. Suamiku, nanti setelah mendapat perlindungan keluarga Nangong, kita di negara Nan bisa bertindak semaunya. Aku benar-benar tidak menyangka, gadis kurang ajar Shen Xiaoqiu masih bisa mendapatkan kasih sayang Tuan Muda Nangong. Fa. Tapi Xiaoqiu yang ada di panggung itu palsu. Apa yang palsu? Kalau kita bilang itu asli, ya asli. Meskipun Xiaoqiu yang asli datang, fakta ini tidak akan bisa diubah. Tuan Nangong Ye, apakah kamu bersedia menikahi Nona Shen Xiaoqiu sebagai istrimu, baik dalam kekurangan maupun kelebihan, dalam sehat maupun sakit, dan akan selalu mencintainya, menghormatinya, sampai akhir hidupmu? Aku bersedia. Nangong Ye tidak bersedia. Sungguh menarik, ada wanita yang merebut pengantin. Siapa yang begitu berani? Ini pesta yang diadakan keluarga Nangong. Kenapa Shen Xiaoqiu datang? Jangan-jangan dia sudah mendapatkan ingatannya kembali. Suamiku, bagaimana ini? Kita tidak boleh membiarkan dia merusak pernikahan ini. Kalau dia bertemu kembali dengan Nangong Ye, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Jangan panik dulu. Nangong Ye belum tentu akan mendengarkannya. Jiang Wan, kau pergi tanpa kabar, menghilang setengah bulan. Sekarang kau datang lagi untuk merusak pernikahanku. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Paman, kau tidak boleh menikahinya. Tidak menikahinya. Apa aku harus menikahimu? Ya ampun, wanita ini berani-beraninya mencium Tuan Muda Nangong. Bukankah Tuan Muda Nangong selama ini menjauhi wanita? Wah, lihat pengantin wanita itu, wajahnya sudah pucat pasi. Paman, dia bukan Shen Xiaoqiu, dia palsu. Apa katamu? Dia bukan Shen Xiaoqiu. Benar, dia bukan Shen Xiaoqiu. Lalu dia siapa? Tuan Muda Nangong, tolong jangan dengarkan Jiang Wan ini bicara omong kosong. Dia putri kami sendiri, masa kami tidak mengenalnya? Yang kami nikahkan denganmu adalah nona besar keluarga Shen Xiaoqiu. Ayah, aku benar-benar Shen Xiaoqiu. Sedangkan wanita ini, siapa dia? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Yang jelas kau bukan Shen Xiaoqiu. Wanita yang akan dinikahi paman adalah Shen Xiaoqiu, bukan dirimu. Atas dasar apa kau bilang aku bukan? Karena aku bisa membongkar wajahmu yang sebenarnya. Cepat hentikan dia. Kalau sampai Nangong Ye tahu kita telah membohonginya, keluarga Shen kita akan tamat. Apa yang kutakutkan? Aku kepala keluarga Shen. Siapapun yang kukatakan sebagai putriku, dialah putriku. Katamu, kau punya bukti untuk membuktikan wanita ini bukan Shen Xiaoqiu. Mana buktinya? Paman, bukankah keluarga Shen pernah memberitahumu putri sulung keluarga Shen Xiaoqiu, punya tanda lahir yang sangat jelek di wajahnya? Benar. Aku punya tanda lahir di wajahku, kau buta dan tidak bisa melihatnya? Jiang Wan, sepertinya kau sudah gila ingin menikahi Tuan Muda Nangong. Tuan Muda Nangong tidak mencintaimu. Pengawal, bawa turun wanita pembuat onar ini, usir dia sekarang. Kalau sampai waktu baik terlewat, aku akan penggal kepala kalian. Tunggu. Jiang Wan, apa yang kamu lempar ke wajahnya? Wanita ini benar-benar jahat. Jangan-jangan yang dia siram adalah cairan beracun. Habislah dia, putri sulung keluarga Shen jadi rusak wajahnya. Pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Berani sekali kau Jiang Wan. Kamu benar-benar keterlaluan. Beraninya menghina putriku di depan publik begini. Sepertinya kalau aku tidak membuatmu merasakan akibatnya, kamu tidak akan pernah menganggapku serius. Kalian tenang saja. Aku tidak akan melakukan tindak kriminal. Yang baru saja aku siramkan padanya adalah cairan pembersih riasan. Putri sulung keluarga Shen sejak lahir sudah memiliki tanda lahir yang mengerikan di wajahnya. Sementara penipu ini, tanda lahir di wajahnya hanya lukisan. Paman, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa melihat apakah tanda lahir di wajahnya masih ada. Pengawal, tangkap Shen Chuan dan penipu yang mengaku sebagai putri sulung keluarga Shen. Tuan Muda Nangong, aku tidak bersalah. Lepaskan aku. Semuanya karena... Tuan Muda Nangong, di wajah putri kami, sebenarnya tidak ada tanda lahir. Lepaskan, Tuan Muda Nangong. Begini ceritanya, ketika Xiaoqiu lahir, seorang master meramalnya. Katanya dia memiliki malapetaka. Dia harus menyamarkan diri untuk bisa melewati malapetaka ini. Itu sebabnya, kami membiarkannya terus berpura-pura buruk rupa. Sang master juga berkata,
bahwa begitu Xiaoqiu menikah, malapetaka ini akan otomatis terangkat. Tuan Muda Nangong, apa yang istriku katakan benar. Sebenarnya aku berencana, setelah kalian menikah, baru akan mengatakan yang sebenarnya. Tidak disangka, ada beberapa orang yang menghasut, benar-benar keterlaluan. Benar, Tuan Muda Nangong. Paman, mereka berbohong. Jiangwan, bagaimana aku harus mempercayaimu? Apa kau pikir kau lebih tahu Xiaoqiu daripada keluarga Shen? Aku. Tuan Muda Nangong, Jiangwan ini jelas datang untuk membuat kekacauan. Cepat usir dia, jika tidak, kita akan kehilangan waktu baik pernikahan, itu tidak akan bagus. Pengawal, bawa Jiangwan pergi. Dia tidak diizinkan lagi menginjakkan kaki di aula pernikahan ini. Paman, aku tidak membohongimu, percayalah padaku. Nyonya besar Shen tiba. Kudengar hari ini pernikahan cucuku Xiaoqiu. Jadi aku datang tanpa diundang. Ibu, kenapa ibu datang? Bukankah kesehatan ibu sedang kurang baik? Makanya aku tidak memberitahu ibu. Kapan aku bilang kesehatanku kurang baik? Anak tidak berbakti. Beraninya kau mengutukku. Ibu, bukannya ibu selalu tinggal di pedesaan, tidak mau datang ke kota. Makanya kami tidak memberitahu ibu. Masih mencoba membela diri. Kalian jelas-jelas tidak menghargaiku sama sekali. Pengawal, angkat hadiah pernikahan yang sudah kusiapkan untuk Xiaoqiu kemari. Aduh, cepat cari cara. Begitu ibu naik, dia pasti akan tahu kalau itu Xiaoqiu palsu. Tenang saja, ibu tahu ini acara apa. Dia tidak akan membongkar rahasia kita. Kalau tidak, keluarga Shen akan benar-benar tamat. Kamu siapa? Kau bukan Xiaoqiu? Bukankah katanya pengantin hari ini adalah Xiaoqiu? Di mana Xiaoqiu? Nyonya besar, bukankah dia Shen Xiaoqiu? Tentu saja dia bukan Xiaoqiu. Seperti apa rupa Xiaoqiu? Mana mungkin aku tidak bisa mengenalinya? Shen Chuan, siapa yang memberimu keberanian? Berani membawa barang palsu untuk menipuku? Sepertinya kau sudah tidak sabar ingin mati ya. Pengawal, bawa dia dan istrinya turun. Tuan Muda Nangong, ibu mertuaku sudah pikun. Kenapa kau percaya padanya? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Wah, kupu-kupu yang sangat cantik. Wah, bukankah ini kupu-kupu dari lembah dewa? Kenapa bisa terlihat di sini? Kudengar kupu-kupu peri ini berumur panjang dan mereka mengenali tuannya. Tidak peduli di mana tuannya berada, mereka bisa melalui aroma menemukan tuannya. Xiaoqiu. Dialah Xiaoqiu. Nyonya besar, apa kau yakin dia adalah putri sulung keluarga Shen Xiaoqiu? Aku yakin. Yakin. 20 tahun terakhir, keluarga Shen menipuku, menghinaku, menganggapku aib. Sekarang aku punya identitas baru. Aku tidak ingin lagi berhubungan dengan keluarga Shen. Nyonya besar, aku bukan Shen Xiaoqiu. Kau salah orang. Xiaoqiu. Tidak. Kau adalah Xiaoqiuku. Nyonya besar, namaku Jiangwan. Baiklah. Jiangwan, aku salah mengenalimu. Asal kau hidup bahagia, itu lebih penting daripada apapun. Nenek, maaf. Aku hanya bisa memulai hidup baru jika aku keluar dari keluarga Shen. Jiangwan, kau benar-benar ingin melihat keluarga Shen menderita. Nenek sudah setua ini, kau benar-benar ingin melihat beliau bersedih? Paman, keluarga Shen telah menipumu. Itu adalah dosa yang tak terampuni. Namun, aku mohon kau melepaskan keluarga Shen, karena Nyonya besar pernah berbuat baik padaku. Tuan Muda Nangong, Xiaoqiu sudah meninggal. Karena aku terlalu sedih, aku salah mengira Wanwan sebagai Xiaoqiu. Wanwan adalah anak yang baik. Aku harap kau bisa memperlakukannya dengan baik. Xiaoqiu meninggal. Ya. Paman, jangan marah. Jika kau sampai sakit karena marah, itu tidak sebanding. Jiangwan, bagaimana kau tahu Shen Xiaoqiu yang menikahiku itu palsu? Karena akulah Shen Xiaoqiu yang asli. Shen Xiaoqiu yang palsu itu aku mengenalnya sebelumnya. Aku lalai. Aku sama sekali tidak pernah berpikir keluarga Shen akan menipuku. Tunggu dulu. Kau sudah pulih ingatanmu? Lalu, siapa namamu sebelumnya? Mengapa aku sama sekali tidak bisa menemukan datamu?
Aku anak yatim piatu yang dibesarkan oleh banyak orang. Paman, aku tidak mau membahas masalah yang lalu lagi. Jiang Wan, kemana saja kamu selama setengah bulan ini? Aku sudah menyuruh orang mencari selama ini, tapi tidak ketemu. Apa kamu tahu? Nenek gara-gara masalah ini, marah padaku selama setengah bulan. Bahkan tidak datang ke pernikahanku. Paman, cepat lepaskan aku. Kau menyakiti tanganku. Sudah, jangan katakan apa-apa lagi. Ikut aku pulang, jelaskan semuanya pada nenek. Aku akan ikut kamu pulang. Jika nenek tidak keberatan denganku, aku akan terus tinggal di sana. Wah, kamu pikir rumahku bisa kamu datangi dan tinggalkan sesukamu? Lalu kamu mau bagaimana? Aku ikut kamu pulang. Kamu harus menjamuku makan malam, kan? Setelah makan malam, hari pasti sudah gelap. Diam, ikut aku. Nenek. Wan, kamu sudah kembali. Kamu pergi selama setengah bulan. Apa kamu tahu kalau nenek sangat mengkhawatirkanmu? Nenek, maaf. Aku seharusnya tidak pergi tanpa pamit. Menyadari kesalahan dan memperbaikinya, itu baru anak baik. Aye, Ya. bukankah hari ini kamu menikah? Kenapa kamu kembali? Pernikahanmu sudah selesai. Di mana istrimu? Wan sudah kembali. Mulai sekarang, kamu dan istrimu tinggal di luar saja. Nenek, pernikahan pamanku gagalkan. Hah, Wan hebat sekali ya. Hal yang nenek tidak bisa lakukan, kamu berhasil. Nenek sungguh berencana membiarkan Jiang Wan tinggal di rumah kita. Kenapa? Kamu keberatan ya? Tidak, mana mungkin aku berani keberatan. Shen Chuan, ibumu kali ini keterlaluan sekali. Bukan hanya tidak membantu kita, malah hampir membunuh kita. Ibuku benar-benar sudah pikun. Untungnya Xiao Qiu masih mau memohonkan keringanan. Gadis sialan, Xiao Qiu itu, dia pasti sudah mendapatkan ingatannya, sengaja tidak mengakui kita, ingin memutuskan hubungan dengan kita. Siapa suruh kamu dulu? Menyiksa dia. Kamu berani menyalahkanku? Bicara seolah-olah kamu padanya bersikap sangat baik. Kalau dia tidak berhubungan dengan keluarga Nangong, kurasa kamu juga tidak akan meliriknya sama sekali. Ayah, ibu, janganlah kalian bertengkar lagi. Tanda lahir di wajah Shen Xiaoqiu telah hilang. Dia sekarang seperti perempuan penggoda, membuat Nangong Ye tergila-gila padanya. Apakah kita hanya akan diam saja melihat dia menjadi kaya raya dalam sekejap? Aku tidak akan terima. Kita sudah membesarkannya bertahun-tahun. Sekarang adalah saatnya dia membalas budi kita. Kenapa dia bisa memutuskan hubungan? Hanya karena dia mengatakannya. Jangan harap. Shen Xiaoqiu sekarang punya dukungan dari Nangong Ye. Kita sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ayah, apakah ayah lupa dengan nenek? Shen Xiaoqiu dibesarkan oleh nenek. Nenek adalah kelemahannya. Selama kita mengancamnya menggunakan nenek, kita tidak perlu takut dia tidak patuh. Apa yang Jia katakan benar. Suamiku, bagaimana kalau kali ini kita memeras sejumlah besar uang darinya? Kalau ibumu meninggal nanti, kita tidak akan punya kesempatan lagi. Paman, apakah ada yang bisa aku lakukan? Apa kamu bisa membuat kopi? Paman. Paman, kenapa kamu muntah? Tisu? Apakah penyakitnya bertambah parah? Aku akan menelepon ambulans. Jiang Wan, apa yang sedang kamu bicarakan? Kamu menambahkan gula sebanyak ini ke kopiku. Kamu ingin membuatku mati kemanisan. Menurutku kopi lebih enak jika sedikit manis. Membuatkanku kopi berdasarkan seleramu. Buatkan aku secangkir lagi, tanpa gula dan tanpa susu. Presdir. Biar aku saja. Itu, aku sudah menemukan kabar tentang Shen Xiaoqiu. Dia mungkin benar-benar sudah meninggal. Orang yang aku kirim ke kampung halamannya telah menemukan makamnya. Aku mengerti. Lalu mengenai Jiang Wan. Masih belum ada informasi apapun tentang dia. Tidak perlu menyelidikinya lagi. Dia bilang kepadaku kemarin. Dia yatim piatu yang dibesarkan banyak orang. Baik. Keluar. Jiang Wan. Bagaimana rasanya hari pertama bekerja di perusahaan? Lumayan. Bekerja dimanapun juga sama saja kan? Mentalitasmu cukup bagus ya. Pekerjaan apa yang kamu lakukan sebelumnya? Sebelumnya aku melayani dengan menuang teh dan air. Aduh, kamu harus ingat. Saat ini kamu menyajikan teh dan air untuk presdir perusahaan Nangong. Itu adalah konsep yang benar-benar berbeda. Perusahaan kita tunjangan kesejahteraannya begini di seluruh negeri. Tidak ada duanya.
Asisten Zhou, menurutmu jika Nangongye meninggal dunia, apakah kita masih bisa bekerja di sini? Kamu gila ya, Jiang Wan. Omong kosong apa yang kamu katakan. Presdir masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba ya? Jangan tertipu oleh penampilan luarnya yang kuat. Sebenarnya dia sudah dalam kondisi lemah sekali, memasuki hitungan mundur hidupnya. Jiang Wan, kamu jangan bercanda denganku. Jantungku tidak sehat. Aku tidak tahan jika kamu membuatku kaget. Sini. Tadi kamu bilang, Presdir memasuki hitungan mundur hidupnya. Apa maksudnya? Dia sudah kanker stadium akhir, apa kamu tidak tahu? Sialan. Kanker stadium akhir. Dia tidak pernah memberitahu. Aku sama sekali tidak tahu. Saat pemeriksaan kesehatan tengah tahun, bukankah dia baik-baik saja? Aku juga tidak sengaja melewati depan ruangannya mendengarnya menelepon. Baru tahu, dia menyembunyikannya dari kalian. Mungkin dia takut kalian khawatir. Kalau begitu dia sudah kanker stadium akhir. Kenapa kamu masih memberinya kopi? Ganti dengan susu saja. Aku berpikir karena dia akan meninggal. Sebaiknya aku penuhi semua permintaannya. Ah, benar juga. Dia kanker stadium akhir. Apapun yang dia minum, bukankah tetap akan meninggal? Baiklah, kopi saja. Asisten Zhu, sebenarnya beberapa waktu lalu, aku juga sedih sepertimu. Setiap kali melihatnya, aku ingin menangis. Tapi sekarang, aku sudah baik-baik saja. Lalu, bagaimana caramu mengatasi perasaan itu? Meskipun dia meninggal lebih cepat, dia memiliki lebih banyak hal daripada kita. Jika aku adalah dia, seharusnya tidak ada penyesalan lagi. Jantungku agak tidak nyaman. Aku ke toilet dulu. Kamu... Kenapa kalian menangis? Apa perusahaan akan bangkrut? Atau kalian melakukan sesuatu yang merugikanku? Kenapa kalian menangis? Apakah perusahaan bangkrut? Atau kalian melakukan sesuatu yang salah padaku? Presdir, kami sudah tahu segalanya. Presdir, meskipun kamu akan segera meninggalkan kami, kamu akan selalu hidup di hati kami. Presdir, setelah kamu tiada, kami akan menggantung fotomu di dinding. Setiap hari kami menghormati wajahmu. Wajahku? Presdir, aku sudah menghubungi seorang biksu tinggi. Aku jamin pada saatnya, kami akan mengantar kamu ke surga tertinggi. Surga tertinggi? Kalian? Presdir kambuh lagi. Ambulans. Ya ampun. Siapa yang memberi kalian nyali? Berani mengutukku mati? Siapapun di antara kalian yang tidak ingin hidup lagi, aku jamin akan mengirim kalian ke neraka. Presdir pasti takut jika penyakitnya diumumkan akan memengaruhi harga saham. Presdir, tenang saja. Kita semua orang kepercayaan perusahaan, tidak ada yang berani membocorkannya. Benar kan? Ya. Menurutmu? Presdir, bukannya kamu akan segera meninggal. Kenapa tenagamu masih sekuat ini? Siapa yang bilang aku akan mati? Aku akan mencari tahu siapa yang menyebarkannya. Dan mencabik-cabiknya. Siapa yang memakiku? Paman, mau makan siang apa? Biar aku belikan. Tidak perlu beli. Siang ini. Aku akan memakanmu. Paman, jangan-jangan kamu ingin melakukannya di kantor? Itu tidak baik, kan? Kalau ada orang yang masuk, reputasimu bisa hancur. Aku sudah hampir mati. Apa aku masih akan peduli dengan semua ini? Jalan kematian itu terlalu sepi. Aku putuskan akan mengajakmu ikut. Paman, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mau mati bersamamu. Aku ingin hidup dengan baik. Setelah kamu meninggal, kamu tidak akan merasakan apa-apa lagi. Kamu tidak akan kesepian. Jiang Wan, kemarilah. Coba aku ketuk kepalamu. Pasti akan terdengar bunyi air. Kalau mau memaki, maki saja. Kenapa harus bertele-tele? Jiang Wan, Jiang Wan. Hari pertama kerja, sudah menyebarkan rumor aku akan mati. Apa kamu memang sangat ingin aku mati? Aku tidak menyebarkan rumor kok. Yang aku katakan adalah fakta. Kamu sudah kanker stadium akhir. Pasti tidak akan hidup lama lagi. Kanker stadium akhir? Siapa yang bilang aku kanker stadium akhir? Jelaskan semua ini padaku sekarang. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari kantorku.
Aku mendengarmu menelepon saat aku mengantar makanan di depan pintu. Aku tidak mungkin salah ingat kan? Yang kanker stadium akhir itu nenek, bukan aku. Apanya? Jiangwan, ekspresi macam apa itu? Aku tidak akan mati. Kau sangat kecewa ya? Aku tidak ingin nenek meninggal. Tuan muda, penyakit nenekmu kambuh. Dia tidak mau pergi ke rumah sakit. Cepatlah kembali. Aku benar-benar takut Nyonya besar tidak akan bertahan. Aku mengerti. Aku akan segera kembali. Ada apa? Penyakit nenek kambuh lagi. Dia terus menolak ke rumah sakit. Aku harus pulang dan membujuknya. Aku ikut denganmu. Penyakit apa yang diderita nenek? Bukankah sebelumnya dia baik-baik saja? Nenek pergi ke gunung untuk berdoa 2 hari yang lalu. Aku tidak tahu mengapa dia terkena penyakit aneh. Penyakit ini menyebabkan rasa sakit tak tertahankan. Setelah diperiksa di rumah sakit, dokter bilang itu kanker stadium akhir. Lalu mereka bilang lagi, itu penyakit aneh yang belum pernah ada sebelumnya. Nenek sangat putus asa dengan penyakitnya. Dia terus menolak untuk perawatan. Wan, saat kau menemaniku kembali nanti, tolong bujuk nenek baik-baik. Penyakitnya benar-benar tidak bisa ditunda lagi. Ya. Aduh, tidak mau. Tuan Muda Nangong, akhirnya kamu kembali juga. Nyonya besar tidak mau ke rumah sakit. Obat pereda nyeri yang kuberikan juga tidak ada efeknya. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aye, mereka tidak bisa menyembuhkan penyakitku. Mereka hanya ingin menjadikanku kelinci percobaan untuk eksperimen. Aku tidak akan pergi ke rumah sakit untuk disiksa oleh mereka. Tuan Muda Nangong, bagaimana kalau beri Nyonya suntikan obat penenang, lalu bawa ke rumah sakit? Kenapa kamu bisa bertingkah seperti ini? Pantas saja nenek tidak mau percaya padamu. Kamu siapa? Kamu tidak perlu tahu aku siapa. Yang jelas, aku pasti tidak akan mengizinkanmu memberikan obat penenang kepada nenek. Dasar gadis kecil berlagak sok tahu, jangan buang-buang waktu di sini. Paman, mungkin aku bisa mengobati penyakit nenek. Kamu bisa mengobatinya? Penyakit Nyonya tua sudah memanggil dokter-dokter terkenal dari seluruh dunia. Tetap saja tidak bisa sembuh. Tapi kamu bilang bisa menyembuhkannya. Pakai apa kamu mengobati? Hanya dengan mulutmu ini? Aku bahkan belum mencoba. Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa? Nyonya tua sangat terhormat. Mana mungkin disentuh oleh gadis liar sepertimu? Kamu tidak punya hak untuk mengobati Nyonya tua. Paman, aku pernah melihat penyakit nenek sebelumnya. Biarkan aku mencoba. Bagaimana kalau berhasil? Ternyata, kamu bahkan bukan dokter. Kamu tahu tindakanmu ini melanggar hukum. Jika terjadi sesuatu yang buruk pada Nyonya, apa kamu bisa bertanggung jawab? Memangnya kamu bisa menjamin pengobatan nenek 100% berhasil? Tuan Muda Nangong, kamu harus memikirkannya baik-baik. Gadis kecil ini bahkan tidak mengerti ilmu kedokteran. Jika dia sampai menyebabkan Nyonya mengalami hal buruk, konsekuensinya tak terbayangkan. Cukup, Xiaoqiu. Aku menghargai niat baikmu. Penyakit nenek lebih baik diobati oleh dokter profesional saja. Aku mau Xiaoqiu mengobatiku. Nenek, Xiaoqiu bukan dokter. Benar, Nyonya besar, kamu jangan sampai keliru. Gadis kecil ini sama sekali tidak tahu apa-apa. Kalau dia yang mengobati kamu, pasti akan menimbulkan masalah besar. Aku percaya Xiaoqiu. Jika terjadi konsekuensi buruk, aku akan bertanggung jawab sendiri. Paman, biarkan aku mencoba. Aku yakin tidak akan membuat nenek meninggal. Baiklah, cobalah. Aku akan ambil obatnya. Tuan Muda Nangong, kamu benar-benar ingin mengabulkan permintaan wanita itu. Bagaimana kalau terjadi kesalahan? Biarkan saja dia mencoba. Nenekku sangat kesakitan sekarang. Kamu juga tidak punya solusi apapun, kan? Obat apa yang kamu bawa? Setelah meminum obat ini, apakah penyakit Nyonya besar akan sembuh? Kalau tidak dicoba, bagaimana kamu bisa tahu? Buang-buang waktu saja. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh ratusan ahli, mana mungkin bisa disembuhkan gadis tak berguna sepertimu? Xiaoqiu, kamu benar-benar hebat. Kondisi nenek terlihat jauh lebih stabil. Ini jauh lebih baik daripada dokter-dokter yang pernah aku panggil. Sekelompok orang tidak berguna. Bukan aku yang hebat, tapi obatnya yang hebat. Nenek, dokter, cepat lihat nenekku kenapa. Nyonya besar sudah tidak bernapas. Dasar gadis liar. Apa yang kau berikan pada Nyonya besar? Kau meracuni Nyonya besar sampai mati. Obat yang kuberikan adalah rumput patah tulang. Rumput patah tulang itu dikenal sebagai rumput beracun. Kau benar-benar memberikan racun pada Nyonya besar. Kenapa kamu begitu jahat? Rumput patah tulang memang racun, tapi juga bisa menjadi penawar racun. Kau masih mengelak. Nyonya besar sudah mati keracunan olehmu. Jiangwan, bukankah kau bilang tidak akan membahayakan nenekku? Sekarang situasinya seperti ini. Berikan aku penjelasan. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Paman,
tenanglah dulu. Biar aku periksa apa yang sebenarnya terjadi. Jangan bergerak. Kau pembunuh yang telah merenggut nyawa Nyonya Besar. Kau tidak akan kubiarkan mendekati Nyonya Besar lagi, Tuan Muda Nangong. Lapor polisi. Dia telah membunuh Nyonya Besar. Dia harus membayar nyawa dengan nyawa. Paman, biarkan aku melihat nenek. Aku tidak percaya dia sudah meninggal. Nenek. Nyonya Besar, Nyonya Besar. Nenek. Nenek, Bagaimana keadaanmu? Nenek, kamu baik-baik saja kan? Wan, nenek merasa tubuh ini jauh lebih nyaman. Terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih. Asal kamu baik-baik saja. Tuan Muda Nangong, bagaimana kalau kita membawa nenek ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Nenek, ayo. Aku akan menemanimu pemeriksaan. Boleh saja periksa ke rumah sakit. Tapi aku mau Wan menemaniku pergi bersama. Aku akan menemanimu. Sungguh menakjubkan. Semua angka pada pemeriksaan nenek sudah kembali ke tingkat normal. Penyakit nenekku benar-benar sudah sembuh? Saat ini sepertinya begitu, Nona Jiang. Maaf, tadi aku bicara terlalu keras. Tidak apa-apa. Selama nenek bisa pulih dan sehat, ketidaknyamanan ini tidak berarti apa-apa. Wan, maaf. Tadi aku salah paham. Paman, kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Dulu aku mengira kamu menderita penyakit mematikan, bahkan membuat kekacauan besar di perusahaan. Sekarang, anggap saja kita sudah impas. Mana bisa begitu? Kau menyelamatkan nenekku, membantu keluarga Nangong sebesar ini. Mulai sekarang, kau adalah dermawan besar keluarga Nangong. Aye, benar. Wan ini mulai sekarang adalah dermawan keluarga Nangong. Budi baikmu ini, nenek tak bisa membalasnya. Bagaimana kalau cucuku menikahimu saja? Nenek, kami berdua belum terlalu akrab. Bukankah kalian berdua sudah tidur bersama? Itu masih belum dianggap akrab. Dahulu, sebelum aku menikah dengan kakek Aye, kami bahkan belum pernah bertemu muka. Nenek, sebaiknya kita pulang dulu dan makan. Soal pernikahan tidak perlu terburu-buru, ya? Kalian tidak terburu-buru, tapi aku terburu-buru. Hari ini, kalian berdua harus memberiku waktu. Kalau tidak, hati aku tidak tenang. Besok. Hahaha. Aye, katamu kamu tidak terburu-buru. Besok kamu sudah ingin mendaftarkan pernikahan dengan Wan. Kelihatannya kamu sangat terburu-buru. Bukankah itu karena nenek yang mendesak? Memangnya sebelumnya aku kurang mendesakmu? Kenapa aku tidak melihatmu ketika menemukan seorang gadis, langsung bergegas mendaftarkan pernikahan? Jelas-jelas kamu menyukai Wan, tapi kamu tidak mau mengakuinya. Nenek, aku lapar. Ayo kita makan. Wan, biarkan Aye membawamu makan di luar. Soal nenek, aku diantar oleh sopir. Kalian berdua tenang saja. Pergilah. Nenek, hati-hati di jalan. Wan, kapan tahun depan kamu ingin menikah? Aku bisa kapan saja, terserah kamu. Kalau begitu bagaimana kalau besok? Aku ingin secepatnya menyelesaikan semua masalah ini agar nenek tidak perlu khawatir lagi. Baiklah. Aku ikut kamu. Baguslah. Itu telepon dari asisten Zhou. Halo. Halo, Jiang Wan. Presdir bilang dia akan menghancurkanmu total. Kamu sekarang masih hidup? Paman, kau akan mencincangku berkeping-keping? Saat itu, ketika aku mengucapkan kalimat ini di kantor, aku tidak tahu kalau rumor ini disebarkan olehmu. Tidak apa-apa. Sebenarnya, saat itu aku juga sangat penasaran. Kau terlihat tidak seperti mengidap penyakit parah. Aku melakukan pemeriksaan kesehatan setiap tahun. Tubuhku sangat sehat. Jangan membual begitu. Nenek memberitahuku perutmu tidak sehat. Beberapa tahun lalu kau bahkan masuk rumah sakit. Apalagi yang dia ceritakan? Nenek memberitahuku, waktu kau kecil, kau menyukai seorang gadis. Kemudian gadis itu jadian dengan teman laki-laki terbaikmu. Malam ketika kau mengetahui hal ini, kau menangis semalaman. Kenapa nenek menceritakan semua hal ini padamu? Apa aku tidak punya harga diri? Setelah itu tidak diceritakan lagi, dan kemudian dia juga memperlihatkan album foto keluargamu kepadaku. Aku melihat banyak fotomu memakai celana selangkangan terbuka. Lucu sekali. Nenek, kamu tidak hanya tidak memberiku harga diri, bahkan martabat pun tidak kau sisakan untukku. Aku ke toilet sebentar. Bukankah ini Shen Xiaoqiu? Ayo lihat ke sana. Shen Xiaoqiu, jangan kira hanya karena tanda lahir di wajahmu menghilang, aku tidak akan mengenalimu. Bahkan jika kau menjadi abu pun, aku tetap bisa mengenalimu. Apa maksud kalian? Kau sekarang dekat dengan Nangong Ye, lalu kau ingin mencampakkan kami. Kau pikir di dunia ini ada hal sebagus itu?
Ibu juga tidak pernah menganggapku sebagai anak. Jika bukan karena nenek, aku mungkin sudah lama mati dicekik olehmu. Tapi kau belum mati kan? Selama kau belum mati, kau adalah anggota keluarga Shen. Kau ingin memutuskan hubungan ini kan? Bayar saja untuk memutuskannya. Kalau begitu, sebutkan harganya. Kenapa kalian ada di sini? Ah, Tuan Muda Nangong, aku datang untuk makan bersama putriku. Kebetulan bertemu dengan Jiang Wan, jadi kami menyapa sebentar. Dia tidak akrab dengan kalian. Lain kali kalian melihatnya, kalian tidak perlu repot-repot menyapa. Baik, jadi pernikahan kamu dan Jiang Wan sudah dekat? Itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Aku memang akan menikah dengan Jiang Wan, tapi hal ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan keluarga Shen. Ya, aku ucapkan selamat menikah sebelumnya. Wan, duduklah. Ada apa denganmu? Kenapa kau terlihat seperti sedang tidak senang? Apa mereka berdua mengatakan sesuatu kepadamu? Baiklah, aku dan Shen Xiaoqiu. Paman, aku tidak peduli dengan apa yang terjadi sebelumnya. Aku juga tidak peduli dengan urusan keluarga Shen. Aku hanya ingin menjalani hidupku dengan baik mulai sekarang. Baik. Kelak aku akan memperlakukanmu dengan baik. Tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Paman, aku ingin minum alkohol. Kenapa tiba-tiba ingin minum? Bukankah kamu tidak bisa minum alkohol? Aku hanya ingin minum. Tunggu sampai aku mabuk, kamu antar aku pulang ya. Baik. Pelayan, bawakan 2 botol minuman. Paman, omong-omong ini baru yang kedua kalinya aku minum dalam hidupku. Memikirkannya saja sudah membuatku sangat gembira. Wan. Siapa yang minum seperti kamu? Tak takut tersedak sampai mati? Apa minuman ini rasanya seperti air? Tidak ada yang istimewa. Paman, aku kasih tahu ya, aku punya banyak sekali rahasia. Apa kamu mau dengar? Tentu saja. Tunggu di mobil, baru kita bicarakan. Wan, kamu tadi bilang punya rahasia untuk diberitahu. Rahasia apa? Paman, aku dulunya sangat jelek. Kalau kamu melihat fotoku yang dulu, kamu pasti tidak akan menyukaiku lagi. Tidak kusangka wajah secantik ini. Ternyata hasil operasi plastik. Paman, aku punya satu lagi rahasia yang lebih mengejutkan. Kalau Paman tahu, pasti akan terkejut. Rahasia apa? Sebenarnya, namaku bukan Jiang Wan. Aku punya identitas lain. Apa identitasmu yang lain? Aku mengantuk. Presdir, apa Nona Jiang jangan-jangan buronan? Beberapa hari lalu aku melihat berita. Katanya ada buronan wanita yang mengubah nama, lalu menikah dan punya anak. Tapi untungnya berhasil ditangkap polisi. Jiang Wan pernah operasi plastik dan punya 2 identitas. Jangan-jangan dia benar-benar buronan. Paman, kenapa kita tidur bersama? Kenapa? Kau tidak ingat kejadian semalam? Aku ingat aku sedang minum. Ya, setelah kau mabuk, aku yang menggendongmu. Kau muntah 2 kali di malam hari. Aku tetap di sini juga agar bisa menjagamu. Paman, maafkan aku. Aku tidak akan minum alkohol lagi. Tidak apa-apa. Ayo kita sarapan. Ayo. Nenek. Cepat duduklah. Kudengar polisi datang ke rumah kita kemarin. Apa ada masalah di rumah kita? Selamat sore. Aku akan segera menikah dengan tunanganku, tapi aku merasa ada sedikit masalah dengan identitasnya. Jadi, aku berharap kalian bisa membantuku melakukan penyelidikan untuk melihat apakah dia buronan. Baik, apakah sekarang memungkinkan mengambil sidik jarinya? Bisa, silakan. Bapak Nangong, setelah hasil perbandingan keluar, kami akan segera memberitahumu. Baik, terima kasih atas kerja kerasnya. Bapak Nangong,
Berdasarkan perbandingan basis data, tunanganmu bukan buronan di negara kita. Paman, nenek sedang bertanya kepadamu, kenapa kamu tidak menjawab? Wan, polisi datang ke rumah tadi malam untuk mengambil sidik jarimu. Mengambil sidik jariku? Kenapa harus mengambil sidik jariku? Wan, maaf. Sebenarnya aku. Oh, Aye pasti takut kamu tersesat kelak. Jadi, dia minta polisi datang memasukkan sidik jarimu ke dalam sistem. Setelah ini, kalau kamu hilang, polisi akan segera menemukanmu. Benar, apa yang nenek katakan itu benar. Tapi meskipun harus mengambil sidik jariku, tidak perlu sampai meminta mereka datang larut malam begini. Itu terlalu merepotkan mereka. Tidak merepotkan, ayo, kita sarapan dulu. Setelah sarapan, kita ke KUA untuk menikah. Cepat makan. Paman, aku mau angkat telepon, tunggu aku di sini. Shen Xiaoqiu, aku semalam sudah bicara dengan ayahmu. Kau ingin memutuskan hubungan dengan kami, boleh saja. Tapi, kau harus mengambil sebuah proyek dari Nangong Ye untuk kami. Proyek apa yang kau mau? Proyek Kota 1, kau tahu, ayahmu ingin proyek itu. Selama kau membiarkan Nangong Ye memberikan proyek ini kepada kami, aku dan ayahmu tidak akan mencarimu lagi. Proyek Kota 1, aku tahu proyek itu. Anggaran proyek ini melebihi 2 triliun. Kalian sama sekali tidak punya kemampuan untuk mengambil proyek ini. Aku tidak mungkin menuruti permintaan kalian. Shen Xiaoqiu, aku tidak sedang bernegosiasi denganmu. Aku sedang memberimu perintah. Jika kau tidak mengikuti instruksiku, kau tidak akan bisa bertemu si tua bangka itu lagi. Kalian apakah nenek? Jika kau patuh dan menurut, kami tentu tidak akan melakukan apa-apa pada nenek. Tapi jika kau tidak menurut, aku tidak bisa menjamin keselamatannya. Kau gila? Kau melakukan ini. Apakah ayah tahu? Karena aku berani melakukan ini, tentu saja sudah disetujui oleh ayahmu. Shen Xiaoqiu, kau akan menikah dengan keluarga kaya, tetapi kau sama sekali tidak mau membalas jasa kami. Itu membuktikan si tua bangka itu tidak mendidikmu dengan baik ya. Diam, kalian benar-benar membuatku muak. Wan, ada apa denganmu? Siapa yang menelpon? Paman, aku sudah memikirkannya. Kita mendaftarkan pernikahan sekarang. Agak terlalu terburu-buru. Lagi pula, kita belum saling mengenal satu sama lain. Apa maksudmu? Paman, aku tidak bisa menikah denganmu. Maaf ya, membuatmu datang sia-sia. Jiang Wan, padahal tadi di rumah kita baik-baik saja. Sebenarnya ada apa? Tidak ada apa-apa yang terjadi, hanya saja aku sudah sadar dari mabuk, merasa perbedaan status kita terlalu besar. Meskipun kita mendaftar surat nikah sekarang, kita akan tetap berpisah nantinya. Aku tidak mempermasalahkan statusmu. Tapi, aku mempermasalahkan itu. Kau akan menemukan wanita yang lebih baik. Jiang Wan, berhenti. Jika kau berani pergi, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Gadis sialan bernama Shen Xiaoqiu ini ternyata putus dengan Nangong Ye. Ini benar-benar membuatku sangat marah. Ibu, jangan marah lagi. Bukankah bagus dia putus? Apanya yang bagus? Tadinya aku berpikir, mendapatkan proyek bernilai 2 triliun darinya. Sekarang semuanya sia-sia. Percuma aku merawatnya. Sini. Ibu, karena Nangong Ye sudah putus dengan Shen Xiaoqiu, kalau begitu kita bisa menghadapinya sesuka hati kita. Meskipun ibu menjualnya untuk mendapatkan uang, sama sekali tidak perlu khawatir. Jia benar. Dia cantik sekali, pasti ada miliarder yang mau menikahinya. Saat itu aku akan meminta mas kawin yang banyak. Bukankah itu setimpal? Wan, kamu sudah mengurus pernikahanmu dengan Aye. Aktanya mana? Cepat berikan padaku. Aku mau lihat. Nenek, maaf. Aku berubah pikiran. Kenapa kamu berubah pikiran? Tidak suka lagi pada Aye? Atau Aye melakukan sesuatu yang tidak baik padamu? Tidak ada hubungannya dengan dia. Ini kesalahanku. Aku merasa bersamanya tekanannya terlalu besar. Aku takut. Wan, jangan takut. Aye adalah pria yang baik. Kalian coba untuk rukun lagi sebentar, maka kamu tidak akan takut lagi. Nenek, aku ingin pindah keluar. Kamu mau membatasi diri dari kami. Nenek, maaf. Orang tuaku meminta 2 triliun dariku. Aku tidak mungkin mengabulkan permintaan mereka. Aku juga tidak ingin melibatkan kalian. Di mana Jiang Wan? Kamu tidak mungkin benar-benar sudah menghabisinya, kan? Aku memang ingin sekali menghancurkannya. Berarti dia baik-baik saja. Lalu kenapa dia tidak masuk kerja? Kamu memecatnya. Apakah gajinya kemarin masih harus dihitung? Zhou Hao, kalau engkau tidak menyebut dia, apa engkau tidak bisa bicara? Tidak.
Aku hanya takut seperti yang mereka gosipkan. Kalian semua di belakangku menggosipkan apa? Tidak, bukan kami. Mereka, aku tidak ikutan. Mereka hanya berpikir, hubunganmu dengan Jiang Wan tidak wajar. Beberapa dari mereka bilang melihat Jiang Wan turun dari mobilmu. Ada juga yang bilang di ruang teh melihat Jiang Wan minum kopi menggunakan cangkir yang sama denganmu. Tentu saja. Aku percaya dari awal sampai akhir, kamu tidak akan menyukai bocah seperti Jiang Wan itu. Kau diam. Jangan pernah sebut wanita itu lagi di depanku. Jiang Wan ini sungguh hebat, sampai membuat Presdir semarah ini. Presdir, aku akan menemui bagian personalia untuk memblokirnya. Ya. Berhenti, aku tanya padamu. Jika kau seorang wanita, apakah kau mau menikah denganku? Kamu, kenapa tiba-tiba menanyakan hal seperti itu? Kalau aku seorang wanita, maka jawaban aku pasti, baiklah. Bukan, Presdir, kenapa rasanya kondisi mentalmu belakangan ini tidak normal? Jiang Wan menolakku, meninggalkanku sendirian di depan KUA. Seumur hidupku, aku belum pernah merasakan penghinaan seperti ini. Bukan, wanita bernama Jiang Wan ini dia. Dia terlalu tidak tahu diri. Presdir, kamu sendiri yang pergi menemuinya. Kamu mencarinya. Wah. Kamu mencarinya, wah. Dia masih menolak. Kau tidak salah dengar. Dia menolakku. Apa wanita bernama Jiang Wan ini tidak waras? Dia. Presdir, aku rasa kamu juga sedikit. Orang yang berstatus terhormat seperti kamu, bagaimana bisa dengan mudah menikahi wanita? Manapun, Jiang Wan, selain wajahnya yang cantik, apalagi yang pantas untuk kamu? Zhou Hao, lalu menurutmu, di negara Nan wanita mana yang pantas untukku? Di negara Nan, bahkan di seluruh dunia, tidak ada wanita yang pantas untukmu. Aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Jiang Wan ini. Padahal kami sudah sampai di pintu KUA. Lalu dia menerima panggilan telepon. Telepon? Benar. Dia menerima panggilan telepon. Panggilan telepon itu pasti bermasalah. Aku akan menyelidiki catatan panggilan telepon itu. Nenek, ada apa denganmu? Apa kau sakit? Xiaoqiu, kenapa kau datang? Aku khawatir tentangmu, jadi aku datang. Kedua orang tuamu yang menyebalkan itu, mereka benar-benar bukan manusia. Mereka memaksaku untuk meminta uang darimu, tapi aku tidak mau. Ibumu itu dia binatang, dia bahkan berani memukulku. Nenek, aku akan membawamu pergi. Mulai sekarang aku yang akan merawatmu. Aku tidak akan membiarkan mereka menggertakmu lagi. Hah? Mau pergi? Tao Pei Wen, kamu cukup menindasku. Kenapa kamu juga tega menindas nenek? Perbuatanmu ini benar-benar sudah kelewatan. Shen Xiaoqiu, kalau aku memang sejatat ini, kenapa kamu masih bisa bertahan hidup sampai sekarang? Pengawal, tangkap Shen Xiaoqiu dan bawa dia pergi. Baik. Kalian sedang apa? Kalian mau apa? Lepaskan aku. Aku dan Nangong Ye sudah putus. Jadi menangkapku tidak ada gunanya. Aku tahu kamu sudah putus dengan Nangong Ye. Pria sebaik itu saja tidak bisa kamu pertahankan. Aku harus mencarikan suami yang baru untukmu. Kamu tenang saja. Suami yang kucari untukmu ini kaya raya dan murah hati. Hanya saja dia sedikit tua. Tapi untuk orang rendahan sepertimu sudah sangat cocok. Bawa dia pergi. Nenek. Kalian lepaskan dia. Lepaskan dia. Jangan mengganggu. Suami yang kucarikan untuk Xiaoqiu bukan orang biasa. Meskipun sedikit tua, tapi dia memberikan mas kawin 40 miliar. Dan uang ini putramu sudah menerimanya. Tuan Zhang, tunggu sebentar ya. Putriku sudah hampir selesai berdandan. Setelah Anda membawanya pulang, dia akan sepenuhnya menjadi milik Anda. Kalau dia tidak patuh, hukumlah sesuka hati. Hahaha, baik. Aku juga tidak tega memukulnya. Aku menikahinya agar dia bisa memberiku beberapa anak. Lepaskan aku. Kalian lepaskan aku. Lepaskan aku. Istriku ini benar-benar mulus ya. Pipi kecil ini, sangat halus sampai bisa mengeluarkan air. Jangan sentuh aku. Aku tidak akan menikah denganmu. Uang yang kau berikan pada orang tuaku sebaiknya kau minta kembali dari mereka. Kalau tidak, usahamu akan sia-sia saja. Gadis sialan, omong kosong apa yang kau katakan. Mulai hari ini, Tuan Zhang adalah suamimu. Setelah menikah dengannya, kau harus melayaninya dengan baik. Kalau tidak, kau akan merasakan akibatnya. Nyonya Shen, sepertinya putrimu benar-benar perlu didisiplinkan dengan baik. Benar, Tuan Zhang. Dia punya temperamen yang sangat buruk. Cepat bawa dia pergi. Bawa dia pergi. Lepaskan. Aku tidak akan menikah denganmu. Lepaskan aku. Presdir, sudah diselidiki. Telepon untuk Jiang Wan itu dilakukan oleh Tao Pei Wen. Tao Pei Wen? Apa tujuannya menelepon Jiang Wan? Padahal aku baru saja mengingatkannya untuk tidak mendekati Jiang Wan lagi. Beraninya tidak mendengarkanku. Tidak mungkin Tao Pei Wen senekat itu. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di balik ini. Karena Jiang Wan tidak mau memberitahuku. Aku akan menanyakan pada keluarga Shen.
Aku akan menemanimu. Setelah menikahkan si gadis bodoh, Shen Xiaoqiu, hatiku jauh lebih tenang. Itu kan karena kamu sudah menerima 40 miliar makanya kamu senang sekali, bukan? Tentu saja, kupikir dia hanyalah pembawa sial, tapi ternyata tanda lahirnya itu tiba-tiba menghilang entah kenapa. Sayang sekali. Salah kita karena dulu bersikap tidak baik pada Xiaoqiu. Kalau tidak, Xiaoqiu tidak akan membenciku seperti ini. Seandainya Xiaoqiu tidak membenci kita pasti sudah menjalin hubungan dengan keluarga Nangong. Apa gunanya membicarakan itu sekarang? Aku dan gadis itu pasti tidak cocok sama sekali. Meskipun dia anak kandungku, kami pasti musuh bebuyutan di kehidupan lampau. Sudahlah, jangan bicarakan ini lagi. Dia sudah menikah. Pasti tidak akan kembali untuk mengunjungi kita lagi. Aku juga tidak mau dia menjengukku. Aku hanya butuh Jia-Jia, satu anak perempuan saja. Ayah, ibu, jangan khawatir. Kelak aku akan merawat kalian dengan baik. Setelah Jia-Jia menyelesaikan gelar pasca sarjana, kamu akan mengambil alih bisnis ayah. Lalu, aku akan mencarikanmu pasangan yang sepadan. Dengan begitu, keluarga Shen kita pasti akan semakin maju. Iya. Tuan Shen, Tuan Muda Nangong sudah tiba. Untuk apa Nangong Ye datang? Jangan-jangan dia tahu kita menikahkan Xiaoqiu? Tidak peduli dia tahu atau tidak. Meski tahu pun sudah terlambat. Bagaimanapun, Shen Xiaoqiu sekarang sudah menjadi istri Tuan Zhang. Astaga. Keluarga Shen hari ini menikahkan putrinya. Sungguh meriah. Kalian menikahkan putri, bukan? Mungkinkah yang kalian nikahkan bukan Shen Mengjia? Tuan Muda Nangong, kenapa kamu datang? Sudah makan, kami sedang makan malam. Mau ikut makan sedikit? Nyonya Shen, apa kamu tidak mendengar asistenku bicara? Aku mendengarnya. Tapi ini adalah urusan pribadi keluarga Shen. Seharusnya aku tidak perlu melapor kepada asistenmu, kan? Karena kamu tidak menganggap asistenku. Itu berarti kamu tidak menganggapku. Karena Nyonya Shen tidak menganggapku, maka hari ini aku akan membereskan semua urusan lama dan baru kalian mengawal bahwa Shen Chuan dan istrinya pergi dari sini. Tuan Muda Nangong, kamu sudah berjanji mengenai urusan yang lalu untuk tidak menyalahkan keluarga Shen. Kenapa hari ini kamu membawa orang ke keluarga Shen lagi? Aku tahu keluarga Nangong berpengaruh besar di negara Nan, tapi ini bukan alasan bagimu untuk menindas kami, kan? Shen Mengjia, kamu terlalu meninggikan keluarga Shen. Mau tidak kamu tanyakan apa saja yang ibu kamu lakukan di belakang? Tuan Muda Nangong, aku tidak melakukan apa-apa. Apa kamu salah paham? Panggilan telepon yang kamu lakukan kepada Jiang Wan, kamu mengira aku tidak bisa melacaknya? Katakan, apa sebenarnya hubungan kalian dengan Jiang Wan? Jika kamu berani membohongi aku lagi, aku akan membuat keluarga Shen lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Sayangku, tunggu aku baik-baik di ranjang. Aku akan menemani tamu minum sebentar. Setelah aku selesai minum, aku akan menghampirimu. Ikat dia untukku, supaya dia tidak lari. Baik. Hahaha. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan. Istriku, sebaiknya kamu yang bicara. Aku harus bicara apa? Aku tidak bisa mengatakannya. Jika kamu tidak bicara, kita benar-benar akan mati. Aku menikahkan putriku sendiri. Apa urusannya dengan orang lain? Apa sudah tidak ada hukum lagi? Putri mana yang kamu nikahkan? Tahu Pei Wen? Kalau kamu berani bertele-tele lagi, hari ini juga aku akan melempar Shen Mengjia keluar untuk diberi makan anjing. Jangan, Tuan Muda Nangong. Aku menikahkan putri sulungku tidak ada hubungannya dengan putri bungsuku. Putri sulungmu? Maksudmu Shen Xiaoqiu? Bukankah dia sudah meninggal? Kabar bahwa dia meninggal itu bukan aku yang menyebarkannya, tapi dia sendiri yang menyebarkannya. Di mana dia sekarang? Kalian tahu jelas dia penyelamat hidupku. Kalian masih berani menikahkannya? Kamu, apakah kamu sudah bosan hidup? Tuan Muda Nangong, bagaimana kamu bisa menyalahkan ibuku? Shen Xiaoqiu yang meminta putus darimu, makanya ibuku menikahkannya. Kamu bilang apa? Shen Xiaoqiu putus denganku. Presdir, maksud mereka sepertinya, Jiang Wan dan Shen Xiaoqiu adalah orang yang sama. Jiang Wan? Dia Shen Xiaoqiu? Betul, Jiang Wan adalah Shen Xiaoqiu. Tapi dia menyembunyikan identitasnya bukan karena hasutanku, itu murni idenya sendiri. Aku menikahkannya juga karena dia sudah putus dengan kamu. Kalau kamu marah, lampiaskanlah padanya. Berani-beraninya kalian menikahkannya. Meskipun aku sudah putus dengannya, kalian tidak boleh memaksanya. Tuan Muda Nangong, ibuku susah payah membesarkan Shen Xiaoqiu. Sekarang demi kehidupan yang lebih baik untuknya, ibuku mencarikannya keluarga kaya untuk dinikahi. Kalian menikahkannya dengan siapa? Cepat katakan.
Tuan Muda Nangong, aku bawa kamu menemui Xiao Qiu. Kumohon jangan menyalahkan kami. Sebagai orang tua, kami juga melakukannya agar anak kami bisa hidup lebih baik. Sekarang, bawa aku menemuinya. Baik. Jalan. Halo, layanan kamar. Nona, tolong selamatkan aku. Aku diikat oleh seseorang. Kamu bisa bantu aku menelepon polisi? Aku mohon. Biar aku bantu melepaskan talimu. Istriku mana? Kemana orangnya? Aku sudah mengikatnya kencang sekali kok. Kok orangnya hilang? Aku. Tuan Zhang, kamu istirahat saja dulu. Aku akan mencari Shen Xiaoqiu sekarang juga. Aku pergi sekarang. Apa wanita jahat Shen Xiaoqiu sudah ditemukan? Beraninya melarikan diri. Lihat saja aku pukul dengan ikat pinggang sampai mati. Tuan Muda Nangong, dia adalah suami Xiao Qiu. Kau menikahkan Xiao Qiu dengan orang setua ini. Cari mati. Tuan Muda Nangong, jangan pukul aku. Ini semua ide istriku. Dia tidak suka Xiao Qiu, jadi dia menikahkan Xiao Qiu keluar. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Tuan Muda Nangong, kenapa kamu datang? Kamu datang untuk menghadiri pernikahanku, ya? Di mana Shen Xiaoqiu? Serahkan dia padaku. Kalau tidak, nyawamu melayang. Shen Xiaoqiu. Dia melarikan diri. Aku juga sedang mencarinya. Dia kabur. Presdir, kamu jangan khawatir. Aku akan segera mengatur orang untuk mencarinya. Pasti kita bisa menemukan Shen Xiaoqiu. Sebelum matahari terbit besok, aku ingin melihatnya. Baik. Satu lagi. Orang tua ini, bawa dia dan buang ke perbatasan negara Nan. Dia tidak boleh kembali ke ibu kota lagi. Siap. Bagaimana ini? Xiao Qiu menghilang lagi. Kali ini dia juga membawa ibuku. Aku tidak tahu mereka berdua bersembunyi di mana. Jika tidak menyerahkannya dalam 3 hari, Nangong Ye pasti tidak akan memaafkan kita. Kenapa kamu mondar-mandir? Duduklah. Kenapa kamu panik? Bagaimanapun juga, kita adalah orang tua kandung Shen Xiaoqiu. Nangong Ye ingin menikahi Xiao Qiu. Maka kita adalah mertua Nangong Ye. Aku tidak percaya, dia benar-benar berani melakukan apapun pada kita. Betul, Shen Xiaoqiu adalah penyelamatnya. Apa dia berani melawan keluarga penyelamatnya? Meskipun begitu, tapi Nangong Ye sangat membenci kita. Kurasa Xiao Qiu di depannya pasti sering menjelek-jelekan kita. Anak sialan Shen Xiaoqiu ini, seharusnya aku tidak pernah melahirkannya. Dia adalah pembawa sial bagi keluarga kita. Sekarang membicarakan ini, apa gunanya? Kita harus mencari mereka berdua. Kalau tidak, kita semua tamat. Cari-cari apa yang harus dicari. Nangong Ye saja tidak bisa menemukannya, apalagi kita. Apa kita hanya pasrah begitu saja? Ayah, Ibu. Bagaimana kalau kita ke luar negeri untuk menghilang sementara? Tunggu sampai Nangong Ye menemukan Shen Xiaoqiu, baru kita kembali ke negara ini. Hehe, ide bagus. Bereskan barang-barang kita, cepat. Baik. Presdir, aku sudah mengirim orang ke kampung Shen Xiaoqiu dan mengobrak-abriknya, tapi tidak ada hasil apapun. Nyonya Shen sepertinya mencoba melarikan diri semalaman. Kalau begitu, perluas area pencarian. Harus segera menemukannya. Baik. Maaf. Halo. Apa? Tangkap mereka semua. Presdir, keluarga Shen Chuan mencoba melarikan diri semalaman. Untungnya tadi malam aku sudah mengirim orang berjaga di depan kamar mereka dan menahan mereka. Bagaimana kita harus menanganinya? Karena mereka sekeluarga ingin melarikan diri ke luar negeri. Lempar saja mereka ke kutub utara. Mereka tidak diizinkan masuk ke negara Nan lagi. Baik. Xiao Qiu, kita terus bersembunyi seperti ini bukanlah solusi. Bagaimana jika kamu menemui Nangong Ye minta dia untuk melindungimu? Ya, jika tidak, aku khawatir orang tua kejammu akan datang mencarimu, memaksamu menikah lagi. Nenek, jangan khawatir. Mereka pasti tidak akan menemukan tempat ini. Nenek minum obatnya dulu. Letakkan saja dulu, aku akan meminumnya nanti.
Aku mual sekali. Sepertinya datang bulanku juga terlambat. Jangan-jangan aku hamil? Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Wan, kau sebenarnya pergi kemana? Jangan-jangan kau sudah meninggalkan negara Nan. Kenapa kau tidak memberitahuku saat kau menghadapi kesulitan? Apa kau benar-benar tidak mempercayaiku? Paman, aku hamil. Aku sangat ingin memberitahumu berita ini. Tapi aku tidak bisa memberitahumu. Jika orang tuaku tahu, mereka pasti akan memanfaatkan anak ini untuk meminta uang darimu. Lupakan saja. Setelah aku melahirkan bayi ini, baru aku akan memberitahumu. Dimanapun kau berada, aku pasti akan menemukanmu. Saat itu, aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkanku lagi. Tuan muda, ada orang yang meninggalkan bayi di depan rumah kita. Bayi itu terus menangis. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Bayi? Siapa yang meninggalkannya? Suruh pengawal tangkap orang itu, bawa pergi bayi itu. Hei, tunggu. Bayi apa? Di mana? Nyonya besar. Bayi itu terus menangis di depan pintu. Tanpa perintah darimu dan tuan muda, aku tidak berani mengambilnya. Aku akan lihat. Astaga. Aye, cepatlah lihat ini. Bayi kecil ini sangat mirip denganmu waktu kecil. Cepat kemari dan lihat. Waktu kecil, aku tidak sejelek ini. Anak secantik ini, kenapa bisa dibilang jelek? Lagi pula dia belum tumbuh dewasa. Kalau dia sudah tumbuh besar nanti, dia akan setampan dirimu. Nenek, mengapa nenek membawa anak ini pulang ke rumah? Tangisannya berisik sekali. Suruh pengawal membawanya keluar. Meskipun anak ini bukan dari keluarga Nanggong, dia tetaplah nyawa yang berharga. Lagi pula kamu belum punya anak. Bagaimana kalau kita adopsi saja dia? Sekalipun aku melajang seumur hidup, aku tidak mungkin membesarkan anak orang lain. Orang itu mengirim anak ini ke depan rumah kita. Siapa tahu, anak ini adalah anakmu. Tidak mungkin. Aku tidak pernah meninggalkan benih di luar. Aye, cepat kemari dan lihat ini. Ada surat. Cepat lihat. Paman, saat kamu membaca surat ini, bayi itu pasti sudah berada di sisimu, kan? Maafkan aku karena baru sekarang aku memberitahukan berita ini. Kamu sudah menjadi ayah. Bayi ini hanya bisa mendapatkan kehidupan terbaik jika dia bersamamu. Aku mohon, perlakukan bayi kita dengan baik. Aye, apa isi surat ini? Anak ini anakmu. Dia lahir dari Jiangwan. Benarkah? Ini bagus sekali. Sudah kuduga, mengapa anak ini begitu mirip denganmu. Kau bahkan bilang dia jelek. Kali ini, Wan adalah pahlawan besar. Keluarga Nangong, lihatlah, dia langsung melahirkan seorang putra untukmu. Nenek, padahal aku ingin anak perempuan. Kalau begitu bawa Wan kembali, suruh dia melahirkan seorang putri lagi untukmu. Kalian berdua masih muda. Kelak, mau punya anak berapapun, ya punya saja. Apa yang nenek katakan benar. Aku memang harus membawanya kembali. Dia melahirkan anak tanpa sepengetahuanku. Ini benar-benar tidak masuk akal. Sudah, jangan salahkan Wan lagi. Kamu belum pernah melahirkan. Kamu tidak tahu sulitnya seorang wanita melahirkan. Cepatlah pergi, bawa Wan kembali. Kita beri dia kompensasi yang layak. Presdir. Zhou Hao, segera kirim orang untuk mencari di seluruh kota. Jiangwan sudah muncul. Bagaimana kamu tahu? Sebelumnya kita sudah mencari begitu lama, tidak ada petunjuk sama sekali. Selama dia bersembunyi, dia melahirkan seorang anak untukku. Anak? Begini. Apakah kamu sudah melihat anaknya? Dia sudah menyuruh orang mengirim anak itu ke sini. Bahkan tidak perlu tes DNA. Nenek bilang anak ini mirip sekali dengan aku waktu masih kecil. Astaga. Selamat ya, Presdir. Aku tidak pernah menyangka kamu secepat ini menjadi ayah. Aku juga tidak menyangka.
Jiang Wan ini benar-benar keterlaluan. Masalah sebesar melahirkan anak, dia malah menyembunyikannya dariku. Lagi pula, anaknya sudah lahir. Dia bahkan tidak memberiku penjelasan secara langsung. Presdir, kamu jangan marah dulu. Yang dilakukan Jiang Wan keterlaluan. Tapi coba kamu pikirkan, Jiang Wan sudah melahirkan anak untukmu dan mengirim anak itu ke hadapanmu, ya kan? Menurutku, dia masih bersikap baik kepadamu. Kalau aku jadi kamu, aku akan memaafkannya. Terlepas dari dimaafkan atau tidak, dia harus ditemukan untukku secepatnya. Baik, Presdir. Kamu jangan cemas. Aku akan pergi sekarang. Oh ya, sekarang dia seharusnya hidup dengan identitas Jiang Wan. Jadi, saat mencari, fokuslah memeriksa wanita bernama Jiang Wan. Baik, aku pergi. Wah, Jiang Wan sudah mau pulang. Manajer, ada perlu apa? Tidak ada. Aku ini atasanmu, siapa yang peduli aku mau kemana? Manajer, jam kerjaku sudah selesai, aku pergi dulu. Hei. Jiang Wan, aku tidak akan menutup-nutupinya lagi. Jujur saja, aku sangat menyukaimu. Aku dengar kamu masih lajang. Aku memang lajang, tapi aku sudah pernah melahirkan. Kamu sudah punya anak? Melihat postur tubuhmu seperti tidak pernah melahirkan. Apa kamu berbohong padaku? Aku tidak berbohong padamu. Aku benar-benar sudah melahirkan. Aku baru saja selesai masa nifas. Tidak masalah. Meskipun kamu sudah melahirkan, aku tetap menyukaimu. Jiang Wan, tolong jangan tolak aku. Jika kamu berani menolakku, nanti di hotel, aku akan mempersulitmu. Karena kamu tidak bisa mengendalikan nafsumu, biar aku bantu mengaturnya. Sakit jiwa. Aye, lihatlah putramu ini sangat manis. Setelah makan tidur, setelah tidur makan, seperti babi kecil. Nenek, apa ada yang memuji seperti itu? Berikan dia nama. Nama panggilannya Xiao Tian, untuk nama depannya. Tunggu sampai aku menemukan Jiang Wan. Ya, Xiao Tian. Dia Jiang Wan. Kau wanita jahat. Kau siapa? Mengapa kau memukul orang? Jadi kaulah orangnya? Kemarin kau menendang selangkangan suamiku. Dokter bilang dia. Kenapa? Setelah ini tidak bisa lagi keluyuran dan mengkhianatimu. Omong kosong apa yang kau katakan? Suamiku hanya mencintaiku seorang. Jika dia tidak datang menggangguku, mana mungkin aku menendangnya? Otak itu benda yang bagus. Sebaiknya kau memilikinya. Suamiku mengganggumu? Kau seharusnya bercermin. Jelas-jelas kaulah yang ingin menggodanya agar dia mempromosikanmu. Dan masalah ini sudah aku laporkan kepada pemilik besar hotel. Tunggu saja kau akan dipecat. Selain itu, kau juga harus membayar biaya pengobatan kami dan ganti rugi kerugian mental. Presdir, aku sudah menemukan informasi Jiang Wan. Dia di mana? Dia bekerja di hotel di Hao. Tapi, bisakah kamu tebak bagaimana aku menemukannya? Dia tidak kenapa-napa kan? Dia baik-baik saja. Dia menendang bagian sensitif. Manajer departemen. Lalu, manajer departemen itu sekarang sedang terbaring di rumah sakit. Tapi istrinya pergi ke hotel dan membuat keributan. Ayo. Tangkap dia. Apa? Presdir akan datang ke hotel? Baik, aku mengerti. Kalian semua jangan berisik. Presdir akan segera tiba di hotel. Dengar tidak? Presdir sudah datang. Tunggu sampai Presdir tiba, kamu akan dipecat. Dipecat langsung oleh Presdir. Kamu tidak akan merasa dirugikan. Itu pembelaan diri yang sah. Suamimu yang melecehkanku. Siapa yang akan percaya padamu? Dasar perempuan licik. Kenapa kamu menghindar? Apa kamu pikir dengan bersembunyi masalah ini akan selesai begitu saja? Lepaskan dia. Presdir suamiku. Suamimu apanya? Aku secara resmi memberitahu kamu sekarang. Suamimu telah dipecat. Kenapa? Jelas-jelas suamiku yang menjadi korban. Dia, perempuan licik tak tahu malu ini yang menggoda suamiku. Dia wanita, bosku. Apa dia akan tertarik pada suamimu yang bodoh itu? Pergi, jangan paksa aku mengusirmu. Haruskah aku memanggilmu Jiang Wan? Atau haruskah aku memanggilmu Shen Xiaoqiu?
Aku harus memanggilmu Jiang Wan. Atau memanggilmu Shen Xiaoqiu. Panggil saja aku Jiang Wan. Aku suka nama ini. Baiklah, Jiang Wan. Aku butuh penjelasan. Paman, jangan marah dong. Aku menyembunyikannya karena takut orang tuaku tahu aku hamil. Jika mereka tahu, mereka pasti akan memanfaatkanku meminta uang darimu. Orang tuamu dan adikmu sudah kuusir ke negara Nan 10 bulan lalu. Apa kau tidak tahu? Hah? Kenapa? Kau sudah terasingkan dari dunia luar. Ibu hamil tidak boleh main ponsel. Lalu bagaimana caramu hidup? Kau tidak punya pekerjaan juga tidak punya penghasilan. Mengandalkan nenekmu untuk menghidupimu. Iya, dia tidak mengizinkanku bekerja di luar. Takut aku mengalami kecelakaan. Wan, orang tuamu melindasmu sebelumnya. Kenapa kau tidak memberitahuku? Jika kau memberitahuku lebih awal, aku pasti sudah mengusir mereka sejak lama. Pada akhirnya, kau tetap tidak mempercayaiku. Tidak, mereka mengancamku dengan nenek. Nenek sampai sakit karena ulah mereka. Dua manusia rendahan ini. Paman, mereka benar-benar tidak akan kembali ke negara ini lagi. Tidak akan. Percayalah padaku. Kau dan nenek tidak perlu khawatir lagi. Xiaoqiu, orang yang kucari selama ini, ternyata adalah kau. Kau sudah menipuku selama ini. Maaf, orang tuaku tidak menyukaiku. Mereka juga tidak pernah mau mengakuiku. Makanya aku tidak mau terus hidup dengan identitas ini. Kalau begitu, setelah ini, kau adalah istriku, Nangong Ye. Hah? Kenapa kau bilang, Kenapa? Apa kau masih mau kabur?